Suasana megah memancarkan aura yang sangat tajam, seperti pedang besar, berdiri di langit dan bumi. Ini adalah kota Lingqiao. Kota Lingqiao. Didapat nama ini karena Istana Lingqiao. Kota ini juga terkenal di seluruh dunia timur karena Istana Lingqiao. Melihat seluruh dunia timur, mirip dengan kota Lingqiao, sebuah kota yang memiliki banyak orang yang bersaing untuk mendapatkannya. Karena di sini ada Istana Lingqiao. Luas kota ini, meski tidak sebagus kota angin Shanghai, tapi lebih populer. Semua penguasa Istana Lingqiao hidup terpencil di kota ini. Ini adalah sumber daya terbesar. Seperti kata pepatah, ketika badai melanda, ia berubah menjadi naga. Adakah bakat alami, tanpa bimbingan seorang guru terkenal? Sepanjang hidupnya, secara alami, akan sulit untuk mencapai level yang terlalu tinggi. Dan ada banyak master di kota Lingqiao. Menarik para jenius dari segala penjuru untuk berkumpul di sini. Mereka semua ingin bertemu dengan seorang master yang akan memimpin mereka ke aula seni bela diri. Bahkan orang-orang biasa pun memiliki harapan seperti itu, tidak masalah jika bakat kultivasinya tidak terlalu bagus. Pemandangan tepat di sebelah timur kota Lingqiao yang besar adalah cerita yang berbeda. Dibandingkan dengan hiruk-pikuk di tempat lain di kota ini, di sini tampak jauh lebih sepi. Jalanan luas tanpa terlalu banyak pejalan kaki yang datang dan pergi toko-toko terdekat. Berjalan di sepanjang jalan ini sampai akhir, Anda dapat melihat istana besar yang tak tertandingi. Ini adalah Istana Lingqiao. Dilihat dari ketinggian, tata letak seluruh kota Lingqiao tampak seperti naga biru yang menyembunyikan Istana Lingqiao dengan sempurna di kedalaman. Istana Lingqiao, ini adalah tempat yang layak untuk ziarah. Siapapun yang keluar harus membuang rasa bangga di hatinya. Betapapun bangga dan luar biasa Anda di tempat lain, di sini, Anda harus menekan semua itu di dalam hati. Karena, orang-orang di sini, lebih bangga dan lebih baik dari Anda. Istana besar itu menonjol di seluruh kota Lingqiao. Ia memiliki momentum dan kemegahan yang tidak dapat dibandingkan dengan bangunan lain, baik di dalam maupun di luar istana. Terdapat aura kuat yang tersembunyi di dalam kegelapan. Jika ada yang berani menyerang, maka mereka yang tidak cukup kuat akan hancur berkeping-keping oleh aura tersebut dalam sekejap. Mereka yang bisa dengan bebas memasuki istana ini semuanya adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Jika mereka adalah orang luar, maka kekuatan yang mereka wakili bahkan jika mereka tidak sebanding dengan Istana Lingqiao, mereka sudah cukup untuk menjadi terkenal. Oleh karena itu, istana ini telah menjadi tempat yang ingin dimasuki oleh banyak orang. Setidaknya di dunia timur ini, istana ini hanyalah salah satu dari segelintir orang. Itu Istana Lingqiao, kan? Di luar kota Lingqiao, 10 mil jauhnya, ada gunung yang tinggi. Di puncak gunung, sesosok menunjuk ke istana yang masih bisa terlihat jelas meski dari jarak yang begitu jauh. Ya, itu Istana Lingqiao. Di sebelahnya, Huli mengangguk dengan serius. Dia bisa merasakan bahwa Chen Ye saat ini seperti gunung berapi yang akan meletus. Secara total, sudah 4 bulan sejak Zixuan dan Ling Er dibawa pergi, kan? Ling Er tumbuh dari hari ke hari. Saya tidak tahu apakah saya akan mengenalinya ketika saya melihatnya sekarang. Ayo. Kata-kata Chen Ye membuat Huli Fengxiang dan yang lainnya langsung terdiam. Bahkan anak berusia setengah tahun pun akan berbeda setiap hari, tetapi seberapa jauh hal itu bisa berubah dalam beberapa bulan. Ketika Chen Ye mengatakan ini, dia tidak mengacu pada perubahan penampilan Ling Er. Apa yang terjadi pada hati seseorang ketika dia tidak ingin tinggal di tempat di mana dia harus tinggal? Setelah hening beberapa saat, Huli kemudian mengangkat kepalanya dan menatap Chen Ye. Chen Ye tidak lagi berpakaian seperti dulu. Tidak ada yang bisa melihat penampilannya. Berpakaian seperti ini, hanya untuk berhati-hati. Seseorang dari keluarga Xiao mengambil Zixuan dan Ling Er. Mustahil bagi Xiao Wuxiang untuk tidak memberitahu Tuan Istana Lingqiao tentang keberadaan Chen Ye. Mungkin Chen Ye telah menjadi anggota keluarga Xiao saat ini. Duri di samping. Di kota berangin di laut. Kualifikasi untuk memasuki makam para dewa. Dihancurkan dan dibawa pergi oleh Chen Ye 2 kali berturut-turut. Dendam ini, ditambah faktor ibu dan anak Zixuan. Jangan lepaskan. Yang meyakinkan Huli adalah meskipun dia tidak tahu kenapa, tingkat kultivasi Chen Ye telah meroket dalam 2 bulan, dan aura serta metodenya terlalu berbeda dari orang biasa, tapi Chen Ye selalu menjadi Chen Ye yang mereka kenal. Mungkin, setelah menyelamatkan Zixuan dan putrinya, Chen Ye hari ini akan dikembalikan ke Chen Ye yang asli. Hanya saja, di mana bisa terlalu mudah untuk menyelamatkan orang dari tangan Istana Lingqiao. Melihat seluruh dunia timur,
bahkan mereka yang setenar Istana Lingqiao mungkin tidak 70% yakin bahwa mereka berhasil menyelamatkan orang-orang dari Istana Lingqiao. Tapi sekarang, semuanya belum dimulai. Perubahan Chen Ye. Mungkinkah berubah menjadi Ibel, basmi 3000 mil jauhnya? Jika saatnya tiba, dan kita melakukan hal semacam itu, saya khawatir tidak akan ada kekuatan apapun di seluruh dunia timur yang dapat melindungi Chen Ye. Kemarahan Istana Lingqiao. Tidak ada yang bisa menghadapinya. Tuan Chen, ayo kita pergi ke kota. Feng Xiang berkata dengan lembut, 4 keluarga kami telah mengirim orang untuk secara diam-diam menanyakan berita di kota Lingqiao. Ketika kami berangkat ke sini, kami juga mengirim surat kembali kepada ayah saya dan beberapa tetua dan bahkan kakek saya. Mereka mungkin punya tiba di kota Lingqiao. Sebelum Feng Xiang selesai berbicara, Chen Ye melambaikan tangannya untuk menyela dan berkata, suatu hari kemudian, kamu memasuki kota Lingqiao. Jika perlu, aku akan datang kepadamu. Jika tidak, kamu tidak akan pernah melakukannya lagi. Tuan Chen, Huli meraih Feng Xiang dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, saudaraku, lakukan saja dengan caramu sendiri. Berhasil atau gagal, kami tidak akan ikut campur. Tapi saudara, kami juga akan menggunakan caraku sendiri. Semoga dapat membantu Anda. Saudara Huli, kenapa ini perlu? Berbalut jubah hitam, tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Namun makna yang terungkap dalam kalimat ini, membuat Huli merasa lebih rileks lagi. Huli tersenyum dan berkata, saudaraku, kamu tidak ingin melibatkan kami. Sejujurnya, aku tidak tergerak sama sekali karena kita bersaudara. Chen Ye menggelengkan kepalanya. Tidak ada kata-kata lagi. Sosok itu bergerak, langsung berubah menjadi aliran cahaya hitam. Baik itu 4 orang Huli atau Feng Xiang, niat mereka untuk mengikutinya sangat jelas. Menghadapi Istana Lingqiao dan kekuatan di belakang mereka, mereka masih punya pilihan seperti itu. Datang ke kota Lingqiao kali ini, sudah ditakdirkan, akan ada pertempuran yang kejam dan berdarah. Menyelamatkan Zixuan dan Ling Er, itu urusan mereka sendiri. Mungkin tidak mungkin menghentikan tindakan mereka. Tapi Chen Ye punya cara. Dia tidak akan membiarkan kemarahan Jenderal Istana Lingqiao. Kemarahan itu pada akhirnya akan menimpa mereka. Jika tidak, bagaimana bisa minta Huli dan yang lainnya untuk mengikuti mereka? Saudara Huli, kamu benar-benar tidak ingin pergi ke kota bersama Tuan Chen? Feng Xiang bertanya setelah Chen Ye pergi. Jika kita bersama, dia tidak akan bisa melepaskannya. Setelah hening beberapa saat, Huli berkata, kalian semua ingat. Setelah memasuki kota, kami sudah menjelaskannya kepada orang-orang kalian. Semua orang berpura-pura tidak tahu bahwa saudara Chen Ye datang ke kota Lingqiao. Menghadapi keluarga Xiao di Istana Lingqiao. Saat ini, hanya dengan bertindak secara rahasia. Akankah ada peluang? Juga beritahu semuanya. Suara Huli tiba-tiba menjadi sangat kasar ketika saudara Chen Ye benar-benar mulai menyelamatkan orang. Tidak peduli berapa harga yang harus kita bayar, kita harus membantunya menyelamatkan Nona Zi dan Nona Ling Er kecil. Jadi, kalian tuan yang tersembunyi, saatnya untuk muncul. Ya, angin gunung yang dingin memotong kata-kata itu menjadi beberapa bagian dalam sekejap mata, dan beberapa sosok dengan cepat menghilang ke tempat rahasia gunung. Tentu saja ada banyak orang yang datang dan pergi di gerbang kota Lingqiao. Ada suara berisik yang hampir membalikkan awan di langit. Namun, meskipun berisik dan berantakan, semua orang yang masuk dan keluar adalah. Mereka semua mematuhi aturan. Mereka tidak langsung mengantri dan dengan paksa masuk atau keluar berdasarkan kekuatan mereka sendiri. Di bawah raksasa Istana Lingqiao. Sebelum ada yang bertindak, dia harus berpikir dengan hati-hati. Jika dia melanggar peraturan di sini, apakah dia mampu pergi hidup-hidup? Belum lagi betapa kuatnya Istana Lingqiao. Tepat di gerbang kota ini. Berapa banyak orang yang bertanggung jawab atas tugas penjagaan. Setiap orang memiliki tingkat budidaya alam Tongsuan. Beritahu orang-orang di sini untuk mengikuti aturan. Tentu saja, meskipun ada banyak peraturan di Istana Lingqiao, namun tidak berlebihan. Mereka tidak melakukan apapun untuk menindas orang berdasarkan statusnya. Teman ini, apakah ini pertama kalinya kamu datang ke kota Lingqiao? Kapan giliran Chen Ye memasuki kota? Beberapa penjaga yang selalu mengabaikan segala sesuatu di sekitar mereka. Salah satu dari mereka tiba-tiba menghentikannya. Chen Ye mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, apa? Ini pertama kalinya saya datang ke kota Lingqiao. Apakah saya masih perlu mendaftar? Ketidaksopanan dalam kata-katanya membuat orang yang seharusnya berasal dari Istana Lingqiao ini sedikit mengubah ekspresinya. Dia berkata dengan suara yang dalam, meskipun kamu tidak perlu mendaftar, pakaianmu sepertinya terlalu misterius.
Tidak ada perselisihan yang diperbolehkan di kota Lingqiao. Kamu harus menjaga rahasiamu. Tidak ada yang akan mengurusnya. Tetapi jika kamu ingin menggunakan misteri untuk melakukan sesuatu yang tidak diketahui, tolong lakukan itu, pikirkan 2 kali. Penjaga istana Lingqiao ini cukup berhati-hati dan mata mereka sangat kejam. Chen Ye tersenyum serak dan berkata, saya tidak menyinggung siapapun jika mereka tidak menyinggung perasaan saya. Jika seseorang mencari masalah, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bahkan jika ini adalah kota Lingqiao. Permisi, apa tidak ada lagi? Kalau tidak, berhenti memblokir jalan. Ketika kata-kata itu keluar, tidak hanya para penjaga istana Lingqiao, tetapi semua orang di sekitar mereka juga terlihat aneh. Tidak kurang dari 100 orang di gerbang kota, dan sekarang ekspresi mereka sedikit kaku. Agar adil, apa yang dikatakan pria berbaju hitam bukanlah sesuatu yang istimewa. Namun, dia seharusnya tidak mengatakan bahwa jika seseorang menyinggung perasaanku, meskipun ini adalah kota Lingqiao, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika kata kota Lingqiao tidak diucapkan, kalimat ini akan membuat semua orang menghormati pria berbaju hitam ini. Bagi orang-orang di dunia ini, kepuasan adalah hal yang paling tidak terkendali. Tetapi dengan penambahan kota Lingqiao, itu terdengar seperti sebuah provokasi, dan target dari provokasi tersebut tetaplah penguasa kota Lingqiao, Istana Lingqiao. Yang mulia, Anda datang ke kota Lingqiao untuk mencari masalah, bukan? Wajah pria itu menjadi semakin muram. Dengan lambaian tangannya, orang lain langsung mengelilinginya. Sepertinya jika pria berbaju hitam itu tidak memiliki penjelasan yang baik, dia mungkin akan ditangkap jika ingin memasuki kota. Jika dia benar-benar ingin bertindak diam-diam, Chen Ye harus berhati-hati dan sangat sopan terhadap pertanyaan yang baru saja dia ajukan, jika tidak, seperti sekarang, dia akan mencari masalah. Tapi Chen Ye tidak punya rencana seperti itu. Di hadapan kekuatan absolut, segala cara kecil pada akhirnya akan gagal. Dia datang ke sini untuk menyelamatkan Zixuan dan putrinya agar tidak pergi. Chen Ye sadar diri, tetapi dengan tingkat kultivasinya, mustahil baginya untuk melakukannya. Dalam hal ini, kita hanya dapat menemukan cara lain. Untuk menarik perhatian, itu mungkin sebuah metode, dan sasarannya haruslah para ahli yang bisa mengambil keputusan. Chen Ye tidak ingin mengungkapkan identitasnya, tetapi dia juga ingin mereka yang membuat keputusan di Istana Lingqiao mengetahui bahwa seorang pria misterius telah datang ke kota Lingqiao. Meskipun kultivasi pria ini tidak ada di mata mereka, dia sangat berani. Pelanggaran seperti itu pasti akan menarik perhatian sebagian orang, namun orang yang muncul bukanlah lawannya, sehingga orang yang datang berikutnya akan memiliki tingkat kultivasi yang semakin tinggi. Hanya dengan begitu rencana Chen Ye akan berhasil. Jika Anda ingin menyelamatkan seseorang, Anda harus melihatnya terlebih dahulu. Demi Zixuan dan Ling Er, Chen Ye tidak keberatan ditangkap oleh penguasa Istana Lingqiao. Tentu saja, Chen Ye perlu menguasai kendali antara siapa yang tertangkap dan siapa yang tertangkap setelah mencapai titik tersebut. Jika dia menggunakan warna aslinya dan berjalan dengan angkuh ke kota Lingqiao dan diculik, makna asli Chen Ye akan hilang. Sebelum dia dibawa pergi, dia ingin bertemu dengan beberapa orang dan menyebabkan perkelahian berdarah yang mengejutkan di tempat yang dianggap sebagai tempat suci di hati banyak orang. Jika tidak, itu tidak akan cukup untuk membuat khawatir keluarga Xiao di Istana Lingqiao, juga tidak akan cukup untuk menggantikan 4 bulan yang dihabiskan Zixuan dan Ling Er di Istana Lingqiao di mana kehidupan lebih buruk daripada kematian. Sejujurnya, Chen Ye bahkan tidak perlu mengambil inisiatif, seseorang akan datang ke rumahnya seperti orang-orang di depannya. Semuanya, saya tidak ingin menimbulkan masalah. Jika masalah menimpa saya tidak punya pilihan selain melanjutkan. Berhenti bicara omong kosong, karena kamu datang ke kota Lingqiao dengan niat buruk, ikutlah dengan kami. Pemimpinnya tersenyum sinis, mengulurkan tangan dan meraih tulang C-nya pipa. Jelas, dia hanya ingin mengambil yang terakhir untuk diinterogasi dengan baik, dan tidak bermaksud untuk segera membasminya. Namun, jika tangkapan ini berhasil, bahkan jika dia selamat, banyak ramuan langka di Istana Kaisar Kuno mungkin tidak dapat memulihkan Chen Ye dalam waktu singkat. Tulang, kepala, jantung, mata, dan pelipis selalu menjadi bagian terpenting dari tubuh manusia. Cedera apapun pada salah satu darinya dapat berkisar dari cedera serius hingga cedera serius, dan dalam kasus yang serius, kematian. Orang-orang dari Istana Lingqiao memang sangat kejam. Melihat pukulan secepat kilat akan menimpa pria berbaju hitam, lebih dari 100 orang yang menonton tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Tidak baik memprovokasi siapapun, tetapi mereka ingin memprovokasi orang-orang di Istana Lingqiao kota Lingqiao.
Ini apakah kamu tidak mencari kematian? Namun, dalam sekejap, mata semua orang akan melotot. Mereka melihat kilatan cahaya lewat. Segera, orang yang mengambil tindakan, termasuk beberapa penjaga istana Ling Qiao lainnya, semuanya muncul pada saat itu cahaya hantu, dan kemudian, vitalitasnya menghilang dengan tenang. Ketika cahaya hantu menghilang, yang tersisa hanyalah beberapa mayat, dan orang yang menunjukkan cahaya hantu aneh tersebut telah hilang. Hanya mereka yang memiliki mata tajam yang dapat melihat bayangan samar terbang menuju Ling Qiao. Seperti yang diharapkan dari Master Lixuan, kecepatan dan kekuatan serangannya tidak ada bandingannya. Metode serangan ini sangat aneh dan ajaib sehingga benar-benar membuka mata saya. Yah, tidakkah kamu memikirkannya, mengapa kamu bisa disebut Master setelah mencapai alam Lixuan? Kami hanya bisa mengagumi orang-orang seperti itu. Sebelum dia selesai berbicara, pembicaranya sendiri tertegun terlebih dahulu. Prajurit Lixuan, ditempatkan di tempat lain, bisa disebut Master. Namun, ini adalah kota Ling Qiao. Belum lagi ada banyak prajurit seperti itu, tapi jumlahnya tidak sedikit. Di depan istana Ling Qiao, penguasa Lixuan hanyalah semut yang lebih kuat. Jika istana Ling Qiao tersinggung, belum lagi para pejuang di alam Lixuan, bahkan penguasa bumi Xuan, dan bahkan penguasa biasa Huang Xuan, mungkin akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Pria ini sangat berani. Dia membasmi orang-orang dari istana Ling Qiao dan masih berani memasuki kota. Aku ingin tahu apa yang dia pikirkan. Apakah dia benar-benar lelah hidup? Setelah memasuki kota Ling Qiao, Chen Ye tidak terburu-buru pergi ke lokasi istana Ling Qiao, juga tidak menemukan tempat ramai untuk mendengar berita. Zixuan dan Ling Er dibawa ke sini, dan harus diketahui semua orang bahwa mereka tidak akan menimbulkan masalah. Bagaimanapun, apa yang dilakukan Xiao Wuxiang akan dikritik bahkan jika istana Ling Qiao kuat. Bagaimana hal kehilangan muka seperti itu bisa dipublikasikan? Hal terpenting saat ini adalah bagaimana menjungkir-balikkan kota Ling Qiao, menimbulkan sensasi tidak hanya di kota-kota sekitarnya, tetapi juga di seluruh dunia timur. Hanya dengan cara inilah Chen Ye bisa cukup percaya diri untuk menyelamatkan Zixuan dan Ling Er. Kekacauan, semakin kacau semakin baik. Dan ini hanya bisa dimulai setelah Huli dan yang lainnya memasuki kota, jadi hari ini, istirahatlah dengan baik. Jika istana Ling Qiao peduli dengan wajah dan beberapa orang yang terbasmi hari ini, maka saya yakin akan ada pertempuran lain segera. Pembasmian berdarah. Anggap saja sebagai mengumpulkan minat terlebih dahulu. Di bawah jubah hitam, ada lengkungan yang sangat kejam di sudut mulut Chen Ye. Dalam 2 bulan, dia secara paksa memurnikan energi Raja Ibel jahat Yin besar. Meskipun pikirannya tidak diserang oleh roh-roh jahat itu bisa jadi kurang lebih, mereka semua menderita suatu infeksi. Chen Ye sendiri dapat dengan jelas merasakan bahwa bau darah sudah menjadi daya tarik yang kuat baginya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, di depan sebuah penginapan, beberapa master yang mengenakan kostum istana Ling Qiao bergegas mendekat seperti kilat. Sesaat kemudian, barisan puluhan orang meninggalkan setiap sudut jalan. Tidak ada yang bisa masuk, dan tidak ada yang bisa keluar. Mereka yang mengetahui asal-muasal orang-orang ini segera mengubah ekspresi mereka. Tim penegak hukum istana Ling Qiao, mengapa mereka muncul? Siapa yang begitu buta sehingga memprovokasi istana Ling Qiao untuk mengirimkan semua tim penegak hukum? Kamu belum tahu. Belum lama ini, seorang pria berbaju hitam secara paksa membasmi beberapa penjaga istana Ling Qiao di gerbang kota. Orang ini bodoh. Dia membasmi orang-orang dari istana Ling Qiao dan bukannya melarikan diri, dia malah pindah dengan pertunjukan besar. Bukankah ini mencari kematian? Siapa tahu, itu bukan urusan kita, ayo kita tonton saja acaranya. Suara-suara yang sangat rendah sehingga tidak dapat direndahkan perlahan-lahan ditransmisikan dari orang ke orang, dan di bawah pengawasan semua orang, beberapa master yang dipimpin oleh istana Ling Qiao menyerbu ke dalam penginapan dengan kejam. Segera, semua orang di dekatnya memandangnya dengan penuh semangat, dan mereka juga ingin tahu siapa yang tidak berani melarikan diri setelah membasmi seseorang. Ketika orang-orang ini masuk, tidak banyak pergerakan di dalam penginapan. Semua orang sedikit menahan nafas. Sepertinya orang yang berani itu tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Namun, tidak lama setelah para penonton memikirkan hal ini, tiba-tiba terdengar suara menusuk di udara. Melihat sekeliling, beberapa sosok melesat keluar dari penginapan, dan kemudian, seperti batu, mereka saling bertabrakan di tanah. Yang mengejutkan, para ahli dari tim penegakan hukum istana Ling Qiao ini semuanya telah berubah menjadi mayat. Wow, seluruh tempat tiba-tiba berseru. Wajah lusinan orang yang tersisa tiba-tiba berubah. Tanpa berpikir panjang,
mereka dengan cepat bergegas menuju ke arah istana Ling Qiao. Tuan seperti itu, setelah bergabung, mati secara diam-diam. Kekuatan pria pemberani itu jelas melampaui apa yang bisa mereka dan orang lain tangani. Karena kita semua di sini, kenapa harus pergi? Suara serak bergema di langit, dan segera, cahaya gelap, seperti tirai teduh, menutupi langit di sini. Orang-orang di istana Ling Qiao yang terbang kembali dengan cepat merasakan bahwa dewa kematian datang dengan tenang. Banyak orang menyaksikan pemandangan ini dengan ngeri. Dari saat cahaya menutupi dunia hingga menghilang, hanya butuh beberapa menit. Tapi dalam waktu sesingkat itu, lusinan master itu pasti bisa menakuti orang biasa menjadi mayat. Dari awal sampai akhir, si pembasmi bahkan tidak pernah menunjukkan wajahnya. Meskipun pria berbaju hitam tidak melibatkan orang yang tidak bersalah, dia tetap membuat semua orang yang melihatnya merasa takut. Jika kamu ingin mendapatkan kembali wajahmu, kirim beberapa orang dengan berat badan yang cukup ke sini. Jangan kirim beberapa kucing dan guk-guk untuk mati. Satu-satunya murid kuil Ling Qiao yang tidak terbasmi merasa ketakutan dan terpana saat ini. Ada ketakutan yang mendalam di ekspresinya, dan di saat yang sama, ada juga jejak ejekan pada diri sendiri. Belum lagi beberapa Master Lixuan yang memimpin, meskipun mereka keluar di hari kerja, mereka bisa disebut dewasa oleh orang lain, tapi sekarang, mereka disebut kucing dan guk-guk. Pergi dulu. Suara teriakan datang, seolah bercampur dengan sedikit aura yang baru saja dirasakan. Orang yang selamat dengan cepat melebarkan langkahnya dan lari secepat yang dia bisa. Hari ini di kota Ling Qiao, setelah minum teh dan makan malam, orang-orang akhirnya menemukan topik yang mengejutkan. Kota Ling Qiao saat ini ditakdirkan untuk tidak pernah sepi. Sejak orang yang masih hidup kembali untuk menyampaikan pesan, hingga fajar keesokan harinya, Istana Ling Qiao mengirimkan total 5 gelombang master, dan gelombang terakhir dipimpin oleh seorang Master Dixuan. Tapi dengan barisan seperti itu, mereka tetap tidak bisa meninggalkan penginapan hidup-hidup. Meskipun akhirnya terjadi banyak pergerakan dalam pertempuran terakhir sebelum fajar, pada akhirnya tidak ada satupun orang yang dikirim oleh Istana Ling Qiao yang berhasil kembali hidup. Setelah fajar, bau darah yang tersisa melayang di seluruh kota Ling Qiao, menimbulkan bayangan teror di kota yang selama ini hanya memiliki sedikit bau darah. Seseorang yang bijaksana membuat perhitungan kasar dan menemukan bahwa Istana Ling Qiao mengirimkan total 168 orang, termasuk satu Master Earth Xuan, 28 Master Li Xuan, dan sisanya adalah Tong Xuan dan Sang Xuan Wu. Orang-orang ini semua telah menjadi hantu kesepian. Tapi tetap saja tidak ada yang tahu siapa bintang jahat itu. Saudara Chen Yi, apa yang akan dia lakukan? Di aula terpencil dan luas di suatu tempat di kota Ling Qiao, Feng Qing dan yang lainnya sedang duduk. Saat ini, mereka juga dikejutkan oleh beberapa perkelahian berdarah yang terjadi di kota Ling Qiao dari kemarin siang hingga dini hari tadi. Chen Yi, yang datang ke kota Ling Qiao untuk menyelamatkan orang, bukan untuk memamerkan kekuatannya, apa yang dia pikirkan ketika dia melakukan tindakan sebesar itu. Tindakan saudara Feng Qing Chen Yi memiliki makna yang dalam, jadi kita tidak perlu bertanya lagi. Huli segera membawa Feng Xiang dan yang lainnya ke kota Ling Qiao tepat setelah fajar. Jika bukan karena kedatangan mereka, Feng Qing, Yang Cheng dan yang lainnya tidak akan mengira bahwa orang yang membuat keributan besar adalah Chen Yi. Ketika mereka melihat Huli dan Feng Xiang terlambat memasuki kota, Feng Qing dan yang lainnya merasa lebih tidak nyaman. Zixuan pergi dengan tegas hari itu, tidak ingin melukai mereka. Tidak ada yang salah dengan teman-teman seperti itu. Setelah hening beberapa saat, Yang Cheng berkata dengan suara yang dalam, apakah saudara Chen Yi mengatakan sesuatu ketika Huli dan kamu berpisah? Tentu saja aku meninggalkan beberapa patah kata, tapi... Huli memandang kerumunan itu dan berkata, sebelum ini, saya ingin tahu apa pendapat Anda. Bagaimana menurutmu? Semua orang sedikit terkejut. Feng Xiang dan mereka berempat tahu dengan jelas, tetapi mereka tidak punya tempat untuk berbicara pada kesempatan ini. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk bangun, dan Feng Qing segera tertawa kecil. Huli, menurutmu kami ini siapa? Karena kami datang kali ini, kami sudah berencana untuk meninggalkan hidup kami di sini. Mendengar ini, Huli tidak dapat menyangkalnya dan tersenyum. Bagaimana jika menurutku ini tidak cukup? Aula yang sunyi tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung. Kecuali Feng Xiang, yang sudah menyadarinya, ekspresi semua orang menjadi sangat serius. Setelah sekian lama, Feng Qing berkata, Huli, kami tidak bisa memberikan jawaban pasti untuk saat ini, tapi yakinlah bahwa 4 kekuatan utama kami bukanlah orang yang takut mati, apalagi orang yang tidak tahu berterima kasih. Huli mengangguk perlahan.
Menghadapi Istana Lingqiao adalah sesuatu yang harus diwaspadai oleh kekuatan manapun di dunia timur. Keluarga Feng dan 4 kekuatan besar lainnya pasti berusaha memblokir mobil tersebut. Keberadaan setiap kekuatan bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Menghadapi Istana Lingqiao yang sewaktu-waktu bisa runtuh, setiap orang harus memikirkannya. Ini adalah sifat manusia dan kekuatan harimau memerlukan sikap yang jelas dari mereka. Sekarang nampaknya sikap ini sudah cukup. Setelah hening beberapa saat, Huli berkata dengan dingin, Saudara Chen Ye, yang kamu inginkan adalah kota Lingqiao berada dalam kekacauan, dan semakin banyak kekacauan semakin baik, kita bisa melakukan ini. Ini semakin kacau. Bukankah sekarang sudah cukup kacau? Feng Qing dan yang lainnya tersenyum pahit dan bahkan lebih terkejut dengan kultivasi Chen Ye. Mereka sudah mengetahui Lixuan tingkat ketiga. Namun dengan tingkat kultivasi seperti itu, ia justru membasmi 5 gelombang master yang dikirim oleh Istana Lingqiao. Salah satunya adalah Master Misteri Bumi, padahal ia baru pertama kali memasuki Misteri Bumi. Terutama pertempuran ini tidak menimbulkan banyak pergerakan sama sekali. Kekuatan aneh ini menakutkan dan mengerikan. Huli juga memikirkan hal ini dan mengerutkan kening. Dia lebih khawatir daripada yang lain ketika dia melihat terobosan Chen Ye dengan matanya sendiri. Huli menggelengkan kepalanya dan menekan hal-hal ini untuk sementara waktu, lalu berkata dengan suara terkonsentrasi semuanya, langkah selanjutnya adalah kita bekerja sama dengan tindakan Saudara Chen Ye. Cara bekerja sama, meskipun membasmi adalah cara yang baik untuk menciptakan kekacauan, kekuatan kita tidak dapat menghentikan dampak dari para pemimpin tertinggi Istana Lingqiao. Pada tahap ini, yang bisa kita lakukan adalah Huli tersenyum kejam, undang semua kekuatan penguasa di dunia timur ke kota Lingqiao. Tidak hanya akan terjadi kekacauan, saya yakin keluarga Xiao tidak akan memiliki banyak energi untuk memperhatikan pembasmian saudara-saudara Chen Ye. Itu juga akan membuat Xiao Langying tidak bisa mundur dengan tenang. Ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi serius dan Feng Qing berkata, lalu apa yang akan kita lakukan? Sangat sederhana, di tanah suci Istana Lingqiao. Beberapa orang di aula pertemuan yang sangat megah dan mendominasi memiliki ekspresi wajah yang sama. Aura berdarah malam itu belum hilang sampai sekarang. Seluruh langit di atas kota Lingqiao telah diselimuti oleh aura pembasmian yang tak terlihat selama bertahun-tahun. Keluarga Xiao di Istana Lingqiao tidak pernah menjadi sasaran provokasi yang begitu terang-terangan. Sebagai salah satu kekuatan dominan, Istana Lingqiao pasti memiliki musuh yang tak terhitung jumlahnya. Namun, metode pria berbaju hitam membuat orang-orang yang hadir tidak mungkin memikirkan kapan mereka memiliki musuh seperti itu. Orang pertama yang melangkah adalah seorang pria parubaya dengan pedang emas, duduk dengan mata harimau terbuka dan tertutup, dan aura tenang dan harga diri dari keluarga Xiao. Kecuali jika terjadi sesuatu yang besar, seperti kemunculan Ling Er, generasi ahli yang lebih tua dari keluarga Xiao akan dapat membuat mereka tertarik. Pembasmian di kota itu memang sebuah provokasi, tapi mereka tidak punya hak untuk membuat mereka khawatir. Wuxiang, pria misterius berbaju hitam itu masih ada di kota. Xiao Long bertanya setelah lama terdiam. Duduk di bawah orang pertama adalah Xiao Wuxiang. Dibandingkan dengan semangat tinggi sebelumnya, dia sekarang terlihat sedikit lesu, seolah-olah dia telah terluka. Bahkan ketika Xiao Long bertanya tentang nama Istana Lingqiao, Xiao Wuxiang tidak banyak mengungkapkan ayah, jangan khawatir, dia tidak akan bisa melarikan diri di kota Lingqiao. Istana Lingqiao sangat kuat, bahkan jika mereka kehilangan banyak master, itu hanyalah setetes air bagi mereka. Selama mereka menyebarkan berita, aliran master akan bergabung. Meski cara pria berbaju hitam itu misterius dan aneh, kekuatannya yang luar biasa tidak cukup untuk membuat Istana Lingqiao terasa seperti musuh yang tangguh. Setelah mendengar kata-kata ini, Xiao Long sedikit mengernyit lalu melambaikan tangannya dan berkata, kamu keluar dulu dan awasi pria berbaju hitam untuk saat ini dan jangan biarkan dia meninggalkan pandangan kita. Ya, semua ahli di aula buru-buru pergi setelah memberi selamat pada diri mereka sendiri. Provokasi yang begitu berani, Xiao Long sebenarnya tidak memberikan banyak instruksi. Meskipun semua orang penasaran, tidak ada yang bertanya. Sebagian besar orang yang muncul di sini memiliki identitas yang sama dan samar-samar mengetahui bahwa Istana Lingqiao sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar sekarang. Provokasi pria berbaju hitam tidak ada bandingannya. Istana Lingqiao Xiao Ao tidak melihat tantangan apapun di wilayah timur selama bertahun-tahun. Tidak ada mimpi buruk, hanya ayah dan anak yang memandang Xiao Long, yang ekspresinya kehilangan kekuatan sebagai penguasa kontemporer Istana Lingqiao. Dia sedikit mengernyit dan berkata, apa yang terjadi setelah perjalanan ke Sekte Jueming? Mengapa kamu menjadi begitu aneh?
Mungkinkah kamu dan Zongqi? Sesuatu terjadi di antara gadis-gadis itu. Mendengar ini, Xiao Wuyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit dan berkata, Ayah, menurutku pria berbaju hitam ini mungkin ada di sini untuk Zixuan dan Ling Er. Dengan kata lain, pria berbaju hitam itu mungkin adalah Chen Ye. Oh, alis tebal Xiao Long sedikit terangkat. Xiao Wuyan menghindari pembicaraan tentang apa yang terjadi antara dia dan Zongqi, tetapi ketika nama Chen Ye disebutkan, ekspresi aneh muncul di alisnya. Nama Chen Ye sudah tidak asing lagi bagi Xiao Long. Kuota di makam para dewa dihancurkan oleh Xiao Wuxiang sebanyak 2 kali oleh sang mantan. Dan dilihat dari sikap dan keterikatan ibu dan anak Zixuan terhadap Chen Ye, sangat mungkin terjadi Ling Er memiliki racun bawaan. Dialah yang menyembuhkannya. Mustahil bagi keluarga Xiao untuk tidak memperhatikan pemuda ajaib yang jelas-jelas membenci istana Ling Qiao. Faktanya, beberapa tuan tua dari keluarga Xiao pergi ke Fengcheng di wilayah laut hari itu. Selain membawa Ling Er kembali dengan selamat, mereka juga ingin membasmi Chen Ye. Tetapi jika pria berbaju hitam yang tiba-tiba muncul itu benar-benar Chen Ye, maka keseriusan masalahnya sudah cukup untuk ditanggapi dengan serius oleh Xiao Long. Ketika saya kembali hari itu, Xiao Wuyan menjelaskan bahwa pemuda itu, yang baru saja berkultivasi ke alam Suan untuk waktu yang lama, sebenarnya memiliki kekuatan untuk membasmi seorang Master Bumi Suan. Ayah, tolong serahkan padaku untuk menangani masalah ini. Xiao Wuyan perlahan berdiri dengan niat membasmi yang samar-samar. Ekspresi Xiao Long sedikit menegang dan dia berkata, kamu yakin? Meskipun Xiao Wuxiang adalah salah satu dari sedikit orang di antara generasi muda di dunia timur, ia tampaknya tertinggal jauh dibandingkan dengan Chen Ye, meskipun yang pertama kini telah memasuki ranah alam misterius duniawi. Xiao Wuxiang tersenyum sinis dan berkata terlepas dari apakah aku yakin atau tidak, jika pria berbaju hitam itu benar-benar Chen Ye, maka dia harus mati di tanganku. Kata-katanya penuh dengan makna yang ganas, bahkan Xiao Long tidak bisa menahan perasaan tenggelam saat ini. Dengan kebijaksanaannya, dia tidak dapat membayangkan bahwa rasa tidak enak badan Xiao Wuxiang selama periode ini pasti ada hubungannya dengan Chen Ye. Sekarang saya khawatir Ibel telah terbentuk di hati Xiao Wuxi. Dalam hal ini, Xiao Wuxi harus menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Jika tidak, Ibel itu akan menyebar secara bertahap dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak ada yang lebih penting dari masa depan Xiao Wuxi. Xiao Wuxiang, yang mampu mencapai alam bumi Suan sebelum usia 30 tahun, jelas merupakan kandidat terbaik untuk terus menjadi penguasa istana Ling Qiao. Oke, aku serahkan padamu untuk menanganinya. Tapi Wuxiang, duel antara kamu dan pria berbaju hitam, istana Ling Qiao, termasuk ayahku, tidak akan membantumu sama sekali. Xiao Long berkata pada Zheng Ran bahwa aura penguasa partai muncul lagi di ekspresinya. Jika Xiao Wuxiang ingin menyingkirkan roh jahatnya, dia harus menghadapinya sendiri. Bantuan orang lain mungkin kontraproduktif. Ayah, jangan khawatir, jika saya tidak bisa menangani masalah ini, maka saya tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi tuan muda istana Ling Qiao. Setelah menghilangkan kelesuan sebelumnya, Xiao Wuxiang tiba-tiba memiliki semangat juang yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya. Chen Ye, hubungan antara kamu dan aku baru saja dimulai sekarang. Aku pasti akan membasmimu. Aku akan membiarkan Zixuan dan Zongqi melihat dengan jelas bahwa aku mampu membuat dua wanita cantik dari wilayah timur jatuh cinta padaku saat itu. Saya masih memiliki kondisi ini hari ini. Merasakan gelombang semangat juang, Xiao Long, sebagai seorang ayah, merasa sangat lega dan berkata setelah beberapa saat jika Wuxiang punya waktu, pergilah dan temui Ling Er lebih sering. Bagaimanapun juga, kamu adalah ayahnya. Mendengar ini, Xiao Wuxiang benar-benar tersenyum pahit. Kota Ling Qiao yang besar tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah diprovokasi oleh pembasmian berdarah seperti itu, keluarga besar Xiao di istana Ling Qiao tidak akan lagi menunjukkan tindakan apapun yang terlihat. Tampaknya orang yang dibasmi oleh pria berbaju hitam bukanlah orang-orang dari istana Ling Qiao. Meskipun mereka bukan dari istana Ling Qiao, membasmi orang seperti ini di kota Ling Qiao tidak menghormati istana Ling Qiao. Tindakan yang berani dan sembrono, istana Ling Qiao menutup mata. Hal ini benar-benar mengungkapkan terlalu banyak keanehan. Akan baik-baik saja jika tingkat budidaya pria berkulit hitam terlalu tinggi untuk diprovokasi, tetapi tidak demikian halnya. Bahkan dengan tingkat budidaya Lixuan tingkat ketiga, dia mampu membasmi banyak master. Metode ini mengejutkan, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk menghalangi istana Ling Qiao. Di tengah keingintahuan banyak orang, tiba-tiba, sebuah berita perlahan menyebar, dan akhirnya, semua orang di seluruh kota mengetahuinya.
Harta karun langka muncul di pegunungan di sisi timur luar kota. Tidak aneh sama sekali jika ada harta karun langka. Namun di pegunungan dan rawa yang dalam, di tempat yang sedikit jejak manusianya, akan lahir benda-benda langka dan langka. Oleh karena itu, ketika pertama kali mendengar beritanya, banyak orang yang hanya menertawakannya. Paling-paling mereka sedikit iri dengan orang yang mendapat barang langka itu. Namun tidak lama kemudian, berita samar lainnya muncul. Seseorang menemukan sebuah lembah jauh di dalam pegunungan yang biasanya tidak diperhatikan oleh siapapun. Di lembah itu, tidak hanya sejumlah besar benda langka yang ditemukan, namun cahaya tajam bersinar dan aura tajam menyelimuti seluruh lembah, mengancam akan menerobos. Setelah berita itu keluar, kota Lingqiao yang besar tiba-tiba menjadi bersemangat. Untuk saat ini, tidak ada yang tahu harta langka apa yang ada di lembah, tapi cahaya yang tajam dan nafas yang tajam, ini semua mengasyikkan. Jika Anda menebaknya dengan benar, objek spiritual yang setidaknya setara dengan harta spiritual bawaan muncul di lembah. Ini adalah reaksi pertama semua orang ini setelah mengetahui beritanya. Sekalipun mereka belum mengetahui kebenaran atau kepalsuan, hal itu tidak menghentikan mereka yang telah mengetahui berita tersebut untuk bergegas ke kedalaman pegunungan tersebut, karena takut jika mereka berjalan terlalu lambat, orang lain akan mendapatkannya. Di bawah naungan kabut tebal, sebuah lembah menjulang. Pintu masuknya ditutupi oleh beberapa bongkahan batu dan rerumputan. Sejujurnya, jika tidak memeriksanya dengan cermat, tanpa aura yang terpancar dari lembah tersebut, kebanyakan orang tidak akan pernah tahu apa yang ada di dalamnya. Tidak ada dunia lain. Ketika seseorang memasuki lembah, pintu masuknya langsung ditutup sehingga semakin sulit dideteksi. Sifat manusia memang seperti ini, dan sifat manusia selalu serakah. Meskipun kita tahu bahwa mungkin ada banyak harta karun langka di lembah, kita tidak ingin orang lain mendapatkannya. Begitu Anda menemukan lembah dan masuk, mata semua orang hampir keluar. Sejujurnya, selain tersembunyi, tidak ada yang mengejutkan dari lembah ini. Namun, di kedua sisi lembah, di dinding gunung yang curam, terdapat tanaman yang jaraknya hampir 100 meter, baca teks lengkap dari ahli yang belum pernah melihat ramuan langka dan senjata ajaib. Sekilas dan perhitungan kasar, mungkin tidak kurang dari puluhan hal langka di sini. Seluruh lembah yang biasa-biasa saja memancarkan aura langit dan bumi yang sangat kaya karena ramuan langka ini. Bahkan jika Anda tidak mendapatkannya, berlatih di sini akan jauh lebih cepat daripada di luar. Mereka yang memiliki kekuatan sedikit lebih tinggi dapat dengan jelas merasakan bahwa jauh di dalam lembah, aura ganas dan tak tertandingi diam-diam berputar di antara energi spiritual di langit. Keganasan itu membuat mereka yang merasakannya merasa kekuatan jiwa mereka akan terpotong setengahnya. Perasaan seperti itu membuat orang tahu bahwa itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh harta spiritual bawaan. Itu pasti senjata ajaib, dan kualitasnya tidak biasa. Mata setiap orang yang memasuki lembah langsung menjadi panas. Jika mereka bisa mendapatkan salah satunya, mereka mungkin mendapat manfaat seumur hidup. Setelah itu, beberapa orang bergegas menuju ramuan langka terdekat. Bagi mereka, sungguh suatu berkah bisa datang lebih awal. Jika mereka menunggu sampai tuan asli dan orang-orang dari istana Lingqiao tiba, mereka bahkan tidak akan mendapatkan sampahnya. Namun kegembiraan ini tidak berlangsung lama, ketika beberapa orang mengandalkan kecepatan cepatnya untuk mencapai harta karun terdekat, dan ketika hendak menjangkau, mereka tiba-tiba melihat bahwa benda yang ada di hadapan mereka sebenarnya adalah seperti hantu, itu menghilang tanpa jejak. Bagaimana bisa? Semua orang tercengang. Mungkinkah hal-hal ini benar-benar menumbuhkan kebijaksanaan spiritual yang mendalam dan dapat menghindari bahaya? Coba yang lain. Pria itu mengertakkan gigi dan sekali lagi melesat ke arah tanaman langka lain tidak jauh dari situ. Namun kali ini tanaman itu datang lebih cepat lagi, dan begitu dia mendekat, tanaman langka itu menghilang secara aneh sebelum pria itu sempat mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Sekali, dua kali, orang-orang di dalam berlari melintasi seluruh lembah. Akibatnya, semua harta langka hilang, meninggalkan lembah kosong, hanya dengan aura ganas dan tak tertandingi, tidak pernah hilang. Namun kini, tidak ada seorang pun yang mendekat ke kedalaman lembah tempat nafas itu berasal, karena takut senjata ajaib yang mereka kira juga akan menghilang dengan cara yang sama anehnya. Gelombang senyum masam muncul sekaligus, dan mereka memasuki gunung harta karun. Jika gunung harta karun itu terlalu berbahaya dan mereka kembali dengan tangan kosong, mereka hanya bisa menyalahkan budidaya mereka sendiri. Tapi sekarang, tidak terjadi apa-apa, dan dia akan kembali dengan tangan kosong. Ketika orang lain mengetahuinya, mereka mungkin akan tertawa seperti itu. Ayo pergi, tidak ada pilihan selain pergi.
Di pintu masuk lembah, seseorang melihat ke belakang dengan enggan. Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis, dan dia berkata dengan nada yang bahkan dia sendiri tidak dapat mengerti. Kalian, lihat. Apa yang bisa dilihat? Karena itu, beberapa orang masih berbalik untuk melihat, dan mereka terkejut melihat harta karun langka yang baru saja hilang muncul kembali di tempat yang sama pada saat ini. Orang-orang ini saling memandang, tetapi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka berlari secepat yang mereka bisa, dan menyapu ke arah lembah lagi. Tapi sekali lagi, begitu seseorang mendekat, hal-hal yang membuat mata orang-orang ini menghilang dengan aneh, bahkan tanpa jejak pun muncul. Dan ketika mereka tidak berdaya dan hendak pergi, lembah yang penuh harta karun, seperti rumput yang tiada habisnya, muncul kembali. Ini dia, bukankah ini terlalu aneh? Semua orang mengumpat dengan penuh kebencian, tapi tidak ada yang mencobanya lagi. Pertama kali mungkin aneh, tapi kedua kalinya sama, yang berarti mereka tidak memenuhi syarat untuk memilih harta langka ini. 9 transformasi roh sejati teks. Yang disebut harta karun jenius dan bumi adalah mereka yang ditakdirkan untuk hidup di dalamnya. Semua orang pergi dengan sedih, memulihkan keheningan di lembah, tapi berita menyebar seperti angin. Akibatnya, semakin banyak orang yang datang ke lembah, tetapi tidak peduli berapa banyak orang yang datang, tidak peduli berapa banyak orang yang kecewa, tidak peduli apakah mereka penguasa Lixuan atau Erdsuan, mereka semua kembali dengan tangan kosong. Lambat laun, keanehan lembah tersebut menjadi semakin terkenal, dengan kota Lingqiao sebagai pusatnya, dengan cepat menyebar ke segala arah. Di atas lembah, di tengah kabut tebal, beberapa sosok menyaksikan kejadian ini terjadi. Setelah sekian lama, seseorang menghela nafas. Jika kita tidak tahu bahwa ini adalah hasil karya saudara Chen, saya khawatir kita akan menjadi seperti orang-orang itu. Terlibat. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana saudara Chen Ye melakukannya. Saya rasa bahkan Master Huang Xuan atau bahkan Master Zhong Xuan tidak dapat melakukannya dengan metode seperti itu. Yang Cheng berkata dengan cemas. Dengan cara ini, kota Lingqiao memang bisa menjadi fokus seluruh dunia timur. Namun, orang biasa tidak bersalah dan bersalah karena memiliki harta karun itu. Ketika banyak tuan berkumpul, mereka akan tahu bahwa saudara Chen kamu memiliki banyak kekuatan magis. Saya khawatir ini akan lebih merepotkan. Huli mencibir dan berkata tujuan saudara Chen Ye adalah Istana Lingxiao. Selama kita dapat menampung para pemimpin tertinggi Istana Lingxiao, ini hanyalah milik eksternal. Terlebih lagi, dengan metode saudara Chen Ye, saya rasa tidak orang-orang tua itu, kamu bisa menanganinya. Mendengar ini, Feng Qing dan yang lainnya menghela nafas lega. Memang, meskipun Chen Ye masih muda, metodenya, tipu muslihatnya, jika seseorang menindas masa mudanya, maka pada akhirnya, orang-orang ini pasti akan menderita. Itu masih penginapan itu, tapi tidak ada yang berani tinggal di penginapan ini kecuali pria berbaju hitam. Dengan bintang jahat di dalamnya, bahkan jika dia tidak membasmi orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, saya khawatir hal itu akan menimbulkan ketidakpuasan di Istana Lingqiao, tidak ada yang mau menjadi sasaran raksasa. Jauh di halaman yang tenang, Chen Ye duduk bersila. Setelah merasakan apa yang terjadi di lembah melalui Istana Kaisar Kuno, lengkungan dingin muncul dengan tenang di sudut mulut Chen Ye. Dengan banyaknya ramuan langka yang diproduksi di Istana Kaisar Kuno dan senjata ilahi, saya yakin bahkan kekuatan seperti Istana Lingqiao tidak dapat mengabaikannya. Sekarang kita menunggu. Sejauh ini, meskipun banyak master telah bergegas dari segala arah, di antara mereka, belum ada seorang pun dari pasukan tingkat penguasa yang datang, dan semua rencana belum dapat dimulai. Chen Ye telah menunggu di sini selama 7 hari, dan dia merasa sedikit aneh. Akhir-akhir ini, Istana Lingqiao hanya mengirim orang untuk mengawasinya dan tidak datang untuk memprovokasi dia. Jika Anda mengatakan bahwa Istana Lingqiao ketakutan, Chen Ye pasti tidak mempercayainya. Dan jika karena hal-hal di lembah, itu mungkin saja terjadi, tetapi saya belum melihat banyak master dari Istana Lingqiao muncul di lembah. Sesuatu pasti telah terjadi di sini, jika tidak, Istana Lingqiao Tuan tidak akan bisa mentolerir mereka hidup damai di kota, apalagi melihat barang-barang di bantal mereka diambil alih oleh orang lain. Meskipun apa yang ditunjukkan lembah itu sekarang sangatlah aneh. Kurangnya informasi ini sungguh menyusahkan. Tapi sekarang, ini bukan waktunya untuk bertemu dengan Huli Fengqing dan yang lainnya. Hanya dengan menarik kekuatan di level penguasa yang sama ke kota Lingqiao, Chen Ye dapat melaksanakan rencananya secara terbuka. Istana Lingqiao, keluarga Xiao, aku akan memberitahumu bahwa mengambil Zixuan dan Ling Er adalah tindakan yang akan kamu sesali seumur hidupmu. Malam itu gelap seperti tinta.
Lembah yang dibesar-besarkan agar terlihat seperti keajaiban itu ramai dengan orang-orang, dan tidak ada tanda-tanda bahwa larut malam telah tiba. Pintu masuk ke lembah tidak lagi tersembunyi. Namun, pintu masuk lembah terbuka lebar, dan banyak orang berkumpul di luar lembah, namun tidak ada yang terlihat menerobos masuk. Kali ini, saya tidak berani menerobos masuk, bukan karena saya tahu jika saya masuk, saya tidak akan mendapatkan harta langka di dalamnya, tetapi karena ada beberapa sosok yang berdiri di atas tebing di kedua sisi lembah. Orang-orang ini jelas bukan anggota kekuatan yang sama. Mereka masing-masing menempati suatu tempat dan memandang satu sama lain dengan santai, dengan makna berbeda di mata mereka. Meski tidak semua orang di luar lembah mengenal orang-orang di atas mereka, sorot mata mereka dipenuhi ketakutan yang tak tergoyahkan. Karena sedikit orang yang mereka kenal adalah anggota keluarga Xiao dari Istana Lingqiao. Mereka yang bisa sejajar dengan keluarga Xiao dan tidak ketinggalan dalam hal momentum, bahkan tanpa memikirkannya, pastilah tiga penguasa dunia timur lainnya. Di dunia timur, selain klan Ibel Laut tak berujung, ada 4 kekuatan penguasa di dunia manusia. Salah satunya, tentu saja, adalah keluarga Xiao dari Istana Lingqiao. Di antara yang lainnya, banyak orang bermata tajam yang hadir. Meski tidak mengenalinya, mereka bisa membedakannya. Tepat di sebelah timur, pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah emas. Bahkan di malam yang gelap, lelaki tua ini tetap membuat orang merasa seperti cerahnya matahari di langit, aura matahari yang kuat menggetarkan angkasa, berdengung. Berdering. Tidak ada keraguan bahwa orang yang dipimpin oleh lelaki tua berjubah emas adalah anggota dari Sekte Haotian. Di ujung selatan, seorang pria parubaya berdiri dengan bangga. Pria ini bertubuh tinggi dan tampak berusia tidak lebih dari 40 atau 50 tahun. Dia memiliki kekuatan yang mendominasi di sekujur tubuhnya, terutama pada lengannya yang terlihat di luar pakaiannya sepertinya ada api segar. Garis-garis itu, dilihat dari kejauhan, mengalir seperti guntur dan kilat. Ini tidak diragukan lagi adalah master dari Sekte Sengsuan. Berdiri di sebelah barat adalah penguasa Lingqiao-dian. Terlalu banyak orang di sini yang mengenal pemimpinnya. Huli dan orang lain yang bersembunyi di antara kerumunan tidak dapat melupakan bahwa pada hari itulah mereka mengambil Xiao Langsuan dari ibu dan anak perempuan Sixuan. Orang-orang yang tersisa di utara secara alami adalah penguasa Sekte Jueming. Para master dari Sekte Jueming, dipimpin oleh seorang wanita tua berambut abu-abu yang tidak mencolok, setidaknya dibandingkan dengan pria tua berjubah emas, pria parubaya dari Sekte Sengsuan, dan Xiao Langsuan, tidak memiliki kemurahan hati apapun, para master. Namun, ketika mata tuanya yang redup membuka dan menutup, seberkas cahaya akan memancar secara tidak sengaja. Jika seseorang menangkapnya, mereka akan mengetahui bahwa wanita tua berambut abu-abu itu adalah seorang master yang harus dikagumi oleh banyak orang. Karena saat cahaya memancar melintasi angkasa, kehampaan menjadi kabur dalam sekejap. Belum lagi keempat ahli misteri kekaisaran ini, semua orang di belakang mereka perlu dihormati oleh orang biasa. 4 kekuatan penguasa utama berkumpul di sini. Jelas sekali bahwa segala sesuatu yang ada di lembah membangkitkan minat yang besar di antara mereka. Dibandingkan dengan mereka yang berada di luar lembah, Xiao Langsuan dan yang lainnya dapat melihat segala sesuatu di lembah dengan lebih jelas dan merasakannya dengan lebih jelas. Dari semua harta langka, pengetahuan mereka tidak dapat mengenali semuanya, tetapi spiritualitas yang terpancar darinya memberitahu orang-orang ini bahwa mereka tidak biasa. Terutama di kedalaman lembah, aura ganas dan tak tertandingi membuat mereka yakin bahwa itu adalah senjata ajaib. Hal-hal duniawi, harta spiritual bawaan, senjata ilahi, harta hunyuan. Meskipun senjata ajaib tidak sebagus harta karun hunyuan, bahkan 4 kekuatan penguasa utama tidak memiliki terlalu banyak senjata ajaib. Oleh karena itu, sebagai perbandingan, daya tarik ramuan ini bagi mereka jauh lebih kecil daripada senjata ajaib. Bagaimanapun, ramuan ajaib hanya dapat digunakan sekali, tetapi senjata ajaib dapat diturunkan dari generasi ke generasi. Monster tua Kingmu, kakak Ye Mang, dan nenek Minghua, aku tidak pernah menyangka lembah kecil ini akan menarik perhatian kalian semua. Setelah hening lama, sebagai tuan tanah, Xiao Langsuan tertawa terbahak-bahak. Tapi Anda bisa mendengar ketidakbahagiaan yang terkandung dalam tawa. Ini adalah tempat istana Lingqiao. Mendengar ini, monster tua Kingmu berjubah emas berkata dengan tenang, kami datang ke sini setelah 10 hari. Ini telah memberi kami wajah. Karena Anda, istana Lingqiao, tidak memiliki kekuatan untuk mengambilnya, Anda tidak bisa salahkan kami. Siapa bilang aku, istana Lingqiao, tidak memiliki kekuatan? Xiao Langsuan tersenyum lebih lembut,
dan merasa sedikit tidak berdaya di dalam hatinya. Dia tahu tentang lembah ini lebih awal, tetapi dia tertunda karena beberapa hal. Kalau tidak, bagaimana kita bisa berada di tempat kita sekarang ini? Pria parubaya Ye Mang mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan dingin, karena kamu memiliki kekuatan untuk melakukannya, kamu tidak akan meninggalkannya sekarang. Xiao Langsuan, jangan bilang padaku bahwa Istana Ling Qiao-mu ingin melakukan perbuatan baik dan ingin melakukan ini. Bagikan isinya kepada orang-orang di bawah. Senyuman Xiao Langsuan sedikit memudar, lalu dia berkata sambil tersenyum tipis, sekarang semuanya sudah jelas, saya tidak perlu bertele-tele. Anda telah tiba di sini, dan tidak mungkin bagi Anda untuk pergi dengan tangan kosong. Tapi, hal terdalamnya adalah dari Istana Ling Qiao-ku. Monster tua Kingmu bahkan tidak mengedipkan kelopak matanya, dan mencibir jika dipikir-pikir, mari andalkan kekuatan kita. Monster tua Kingmu, ini Istana Ling Qiao. Aku khawatir kamu tidak akan pernah kembali. Wajah Xiao Langsuan sedikit menggelap, tapi dia masih berkata sambil tersenyum. Monster tua Kingmu dan aku memiliki ide yang sama. Xiao Langsuan, jika kamu ingin tinggal, mohon tetaplah bersama orang-orang dari Sekte Seng Xuanku ini. Ye Mang melambaikan tangannya, dan kekuatan guntur dan kilat menyebar dengan tenang di garis di lengannya. Oke, kalian berdua sudah membicarakan ini. Xiao Langsuan tersenyum bukannya marah, lalu memandang wanita tua berambut abu-abu yang tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan berkata, Nenek Minghua, apa maksudmu? Nenek Minghua mengangkat kepalanya, dan suaranya sekeras mandril malam, karena ini adalah Istana Ling Qiao, maka terserah padamu, Xiao Langsuan, untuk memutuskan segalanya. Mendengar ini, Xiao Langsuan semakin tersenyum. Ekspresi monster tua Kingmu dan Ye Mang sedikit menjadi gelap, tetapi dengan budidaya dan status mereka mencapai level mereka, apa yang disebut perubahan hanya terjadi dalam sekejap. Setelah beberapa saat, monster tua Kingmu tersenyum seperti biasa, saya sudah lama mendengar bahwa Xiao Wuxi dan Zong Qi ingin menikah dengan Qin Jin. Apa yang Anda lakukan sekarang tidaklah mengherankan. Ini tentu saja Istana Ling Qiao. Tetapi jika Anda mau untuk menghalangiku dan orang lain, hehe, Xiao Langsuan, jika kamu memiliki kemampuan, tinggalkan saja aku dan yang lain, dan ingin mendapatkan senjata ajaib tanpa usaha apapun, itu khayalan. Begitu dia selesai berbicara, cahaya keemasan bersinar, dan ruang antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi lebih terang. Segera, banyak orang melihat bahwa cahaya keemasan telah melesat menuju kedalaman lembah, seperti kilat. Pertarungan telah dimulai. Beberapa orang yang paling dekat dengan lembah dengan cepat mundur. Bahkan jika keempat Tuan Huangxuan tidak mempertaruhkan nyawa mereka, riak energi yang dipancarkan bukanlah sesuatu yang dapat mereka tahan. Aku tidak melakukan apapun selama bertahun-tahun, monster tua Kingmu, aku sudah mengetahuinya sebentar, kamu memiliki keterampilan unik dari Sekte Haotian. Di balik cahaya keemasan, aura yang sangat dingin tiba-tiba melonjak di langit. Pada saat itu, ada tanda kuat menutupi semua cahaya kemasan. Menghadapi aura seperti itu, bahkan jika monster tua Kingmu memiliki budidaya yang luar biasa, dia tidak berani mengabaikannya. Di luar angkasa, dia melangkah dengan keras, dan cahaya kemasan di seluruh langit tiba-tiba mengembun menjadi garis, tergantung di tengah udara seperti anak panah yang tajam, menghalangi hembusan napas dingin yang tiba-tiba. Melihat dua orang yang telah mengambil tindakan, Ye Mang memandang Nenek Minghua dan berkata dengan dingin, karena kita telah membuat pilihan, sebaiknya kita melakukan beberapa aktivitas untuk menghemat waktu. Saya akan membiarkan monster tua Kingmu mengeluh. Nenek Minghua sepertinya tahu bahwa suaranya mengganggu, jadi dia tidak mengatakan apa-apa, dan langsung menggerakkan sosoknya untuk keluar. Pada saat yang sama, Ye Mang juga meninggalkan tempat itu, dan momentum kuat dari Master Huangxuan menembus seluruh dunia dalam sekejap. Keempat Master Kaisar Xuan belum benar-benar bertarung, tetapi empat momentum tirani yang menyebar di ruang angkasa telah menyebabkan radius beberapa ribu meter, kecuali para Master Bumi Xuan yang tidak lemah dalam budidaya dan memiliki sarana khusus, hanya Master yang dapat bertahan dalam kisaran ini, sementara yang lain akan mundur lebih awal. Empat momentum terjalin di udara, dan riak energi yang melonjak seperti bilah tajam, memotong ruang menjadi beberapa bagian. Apakah kalian mulai mengambil tindakan sekarang? Semuanya, kalian pasti pernah mendengar tentang keanehan lembah ini. Kalian begitu yakin bisa mengambil barang-barang di lembah itu tanpa mencobanya. Selama konfrontasi satu sama lain, suara serak tiba-tiba terdengar dengan kuat tanpa terkoyak oleh empat aura kuat. Keempat orang itu, Xiao Langsuan, mau tidak mau terlihat kusam untuk sesaat, dan kemudian mereka semua tersapu seperti kilat. Mereka memiliki pemahaman yang diam-diam dan tidak pergi untuk mengumpulkan senjata ajaib jauh di dalam lembah.
Melihat pemandangan ini, Hu Li Fengqing dan orang lain yang bersembunyi di kegelapan tidak bisa menahan senyum penuh arti. Kecepatan Master Huang Xuan sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka berempat mendarat di tepi harta karun langka yang berbeda, dan kemudian mengulurkan tangan mereka hantu, dan sangat terkejut. Meskipun mereka semua berada di Kaisar Xuan tingkat 4, mereka tetap seperti orang lain. Ketika mereka ingin mendapatkan ramuan langka, benda berharga ini menghilang seperti hantu. Kekuatan mereka adalah mereka sudah bisa menggunakan kekuatan luar angkasa. Inilah sebabnya mereka tidak mengkhawatirkan hal ini. Menurut mereka, keanehan lembah hanyalah makhluk-makhluk ini memiliki kecerdasan spiritual yang sangat luar biasa, ditambah esensi matahari dan bulan. Penyerapan, meski mereka belum bisa bertransformasi dan mulai berlatih menjadi klan Ibel, makhluk ini memiliki pemahaman unik tentang kekuatan luar angkasa. Oleh karena itu, mereka tidak akan terluka saat menghadapi tuan lainnya. Tapi dia dan yang lainnya adalah ahli misteri kekaisaran. Sebelum mengambil tindakan, kekuatan luar angkasa telah memenjarakan lingkungan sekitar. Sama sekali tidak mungkin ramuan dan harta karun ini bisa lepas dari tangan mereka, tapi, sama seperti Xiao Langsuan dan mereka berempat saling memandang. Saat dia tertegun, cahaya redup tiba-tiba muncul, dan segera berubah menjadi sosok manusia, muncul di lembah. Melihat sosok ini, mata Xiao Langsuan dipenuhi dengan niat membasmi, tapi dia tidak mengambil tindakan. Keempat ahli misteri kekaisaran semuanya ada di sini. Bahkan jika mereka tidak melakukannya dengan sengaja, tidak sembarang orang bisa masuk ke lembah ini, tapi pria berbaju hitam ini muncul begitu terbuka. Xiao Langsuan, kamu kenal orang ini. Perubahan mata Xiao Langsuan tidak bisa disembunyikan dari ketiga monster tua Qingwu. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Langsuan menghela napas dan berkata dengan tenang, saya tidak mengenalnya. Ini pertama kalinya saya bertemu dengannya. Namun, pembasmian di kota Lingqiao 10 hari yang lalu disebabkan oleh dia. Kebaikan. Ketiga monster tua Qingwu hanya bisa mengerutkan kening, dan mereka semua memiliki keraguan. Tentu saja mereka tahu tentang pembasmian itu. Di kota Lingqiao, banyak penguasa istana Lingqiao dibantai, tetapi keluarga Xiao sebenarnya menoleransi orang yang hidup sampai sekarang, yang agak tidak bisa dibenarkan. Yang lebih tidak bisa dibenarkan adalah pria ini cukup berani untuk membasmi orang tanpa melarikan diri. Melihat pria berbaju hitam ini sekarang, mereka berempat tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana Master Lixuan tingkat ketiga bisa membasmi banyak master istana Lingqiao dengan kekuatannya sendiri. Jika ini tidak benar, jika mereka tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan istana Lingqiao, ketiga monster tua Qingwu mungkin akan berpikir bahwa mereka yang dibasmi oleh pria berbaju hitam adalah pembantu rumah tangga. Bahkan para pelayan keluarga Xiao pun bisa dihormati sebagai tuan oleh orang biasa saat mereka berjalan keluar. Xiao Langsuan, kapan amarah keluarga Xiaomu menjadi begitu baik? Setelah beberapa saat, lelaki tua Qingwu tertawa aneh, melihat pria berbaju hitam di kejauhan, pupil matanya muncul. Bukan hanya monster tua Qingwu, tapi tiga orang lainnya juga seperti ini. Di kejauhan, tempat pria berbaju hitam berada adalah lokasi harta karun langka lainnya. Menghadap ke depan, pria berbaju hitam perlahan mengulurkan tangannya dan meraih harta karun langka itu. Gerakan ini sangat lambat, seolah-olah dilakukan sesuka hati, tetapi terjadi begitu saja sehingga harta langka yang bahkan tidak dapat diperoleh oleh empat tuan Kaisar Xuan diambil oleh pria berbaju hitam dengan sangat mudah. Setiap orang yang melihat pemandangan ini terkejut, dan Xiao Langsuan dan mereka berempat bahkan lebih terkejut lagi. Setelah mereka saling memandang, mereka semua bergerak, muncul di samping Qizhen tidak jauh lagi, dan pergi dengan tangan terulur. Melihat harta karun langka itu menghilang seperti hantu sekali lagi, ekspresi wajah keempat orang itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai keterkejutan. Melihat pria berbaju hitam, Xiao Langsuan berkata dengan suara yang dalam, teman ini. Pria berbaju hitam itu berbalik, memandang Xiao Langsuan, dan berkata dengan suara serak dan senyuman dingin, saya tidak berteman dengan kalian dari Istana Lingqiao, dan Anda tidak memenuhi syarat untuk berteman dengan saya. Anda, haha, benar, aku Aoki. Mereka semua memanggilku Aoki, monster tua. Aku tidak tahu kamu memanggilku apa. Monster tua Qingwu segera bergerak dan muncul di samping Xiao Langsuan. Posisinya kebetulan menghalangi jalan Xiao Langsuan, dan dia tertawa keras dan berkata. Nampaknya monster tua Aoki juga takut dipukul mundur oleh pria berbaju hitam di hadapan publik, sehingga ia tidak menggunakan sebutan teman melainkan menggantinya dengan yang mulia. Di bawah jubah hitam, mata Chen Ye bergerak sedikit. Monster tua Qingwu ini adalah orang baik. Dia takut Xiao Langsuan akan menyerangnya dengan marah, jadi dia memblokir monster tua itu di belakangnya. Namun,
Itu semua karena harta langka ini. Chen Ye tidak berpikir bahwa dirinya yang misterius memiliki keinginan untuk berteman dengan tuan seperti itu setelah bertemu dengannya. Oleh karena itu, perasaan baik kecil ini dengan cepat menghilang, dan suara serak terdengar samar lagi. Xiao Langsuan, saya masih punya 10 hari di kota Lingqiao. Jika Anda ingin membalas dendam kepada mereka yang meninggal, maka sesegera mungkin, jika tidak, saya menang tidak punya waktu untuk menemanimu. Ketika dia selesai berbicara, cahaya redup melintas di wajahnya, dan pria berbaju hitam dengan cepat menjauh di mata semua orang dengan kecepatan seperti hantu. Wajah Xiao Langsuan tiba-tiba menjadi tidak yakin. Melihat pria berbaju hitam itu berjalan pergi, dia tiba-tiba merasakan aura konspirasi. Tidak jauh dari situ, Nenek Minghua tiba-tiba mendengus dingin dan muncul tepat di depan harta karun langka lainnya. Ketika dia turun, harta karun langka itu menghilang langsung dari dinding gunung seperti sebelumnya. Tindakan ini membuat ekspresi Xiao Langsuan semakin muram. Dia sekarang yakin ini adalah konspirasi. Namun, meskipun itu adalah konspirasi, dia, Xiao Langsuan, tidak dapat berbuat apa-apa. Hal ini bisa diketahui dengan melihat ekspresi monster tua King Mu dan Ye Mang. Orang ini sangat berbakat sehingga dia berani mengikat kita di depan kita. Aku belum pernah melihat orang yang begitu berani selama bertahun-tahun. Monster tua King Mu tersenyum acuh tak acuh, matanya menyapu harta langka, dan senjata ajaib yang tersembunyi jauh di dalam lembah, mencoba menerobos ruang dan pergi. Matanya, seperti Ye Mang, memiliki sedikit jejak api. Keesokan harinya, lembah misterius itu semakin dikabarkan, terutama adegan di mana pria berbaju hitam muncul, yang bahkan lebih menakjubkan. Dia benar-benar melakukan sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh 4 penguasa misteri kaisar. Sekarang, tidak ada yang bisa mengumpulkan barang-barang di seluruh lembah. Bukankah itu berarti barang-barang itu akan menjadi milik pria berbaju hitam? Untuk sementara waktu, rasa iri dan iri hati yang tak terhitung jumlahnya muncul di hati mereka tanpa disadari. Beberapa orang berpikir untuk pergi ke lokasi pria berbaju hitam dan mengobrol baik dengannya untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan sepotong kue, namun, belum lagi penginapan tempat pria berbaju hitam saat ini berada dijaga oleh penguasa dari 4 kekuatan tuan. Kekuatan pria berbaju hitam saja sudah cukup untuk membuat kebanyakan orang takut dengan tindakan seperti itu. Saudara Chen Ye, kamu akhirnya sampai di sini. Aku sudah lama menunggumu. Di tempat tinggal Huli dan yang lainnya, orang-orang melihat Chen Ye tampak seperti hantu. Penginapan tempat Chen Ye sekarang berada hampir merupakan penginapan yang paling dijaga ketat di seluruh kota Lingqiao. Tidak hanya ahli dari Sekte Haotian, Sekte Sengsuan, dan Sekte Jueming yang ada di sana, bahkan Istana Lingqiao tidak punya pilihan selain mengirim orang untuk menjaganya. Dalam hal ini, Chen Ye bisa pergi tanpa ada yang menyadarinya. Metode ini sungguh menakjubkan. Baru pada saat inilah semua orang benar-benar memahami apa yang telah dilakukan Chen Ye. Menggunakan banyak harta langka untuk menarik tuan dari 3 kekuatan penguasa lainnya di sini, tidak hanya menyebabkan kekacauan di kota Lingqiao, tetapi juga menemukan pengawal terbaik untuk Chen Ye sendiri. Fakta bahwa dia mengambil tanaman langka di hadapan semua orang adalah buktinya. Selama Sekte Sengsuan dari Sekte Haotian dan bahkan Sekte Jueming ingin mendapatkan barang-barang di lembah, mereka tidak boleh membiarkan Chen Ye terluka dan kemudian dibasmi oleh penguasa Istana Lingqiao. Mungkin, bersikeras membasmi Chen Ye, kecil kemungkinannya Sekte Sengsuan dari Sekte Haotian akan memulai perang dengan Istana Lingqiao demi Chen Ye, tetapi sampai batas tertentu, hal itu pasti akan menyebabkan ketidakpuasan yang besar di antara para pihak. Dalam jangka pendek, keluhan ini tidak akan berubah menjadi pertempuran skala besar, tetapi selama masih ada peluang, Sekte Haotian dan Sekte Sengsuan tidak akan membiarkannya begitu saja. Oleh karena itu, bahkan mereka yang sekuat Istana Lingqiao harus berhati-hati saat ini. Ini adalah langkah yang indah, sangat licik, sungguh menakutkan. Seperti kata pepatah, memetik millet dari api mungkin adalah satu-satunya cara yang harus dilakukan. Maaf merepotkan semuanya. Memasuki ruang tamu, Chen Ye perlahan melepas jubah hitamnya, memperlihatkan wajah familiar itu. Tapi wajah familiar inilah yang membuat semua orang merasa aneh, dan dia jelas bukan orang asing yang sudah lama hilang. Huli melangkah maju, menepuk bahu Chen Ye dengan keras, dan berkata, "Saudaraku, meskipun aku peduli pada Nona Zi dan putrinya, aku tidak bisa mengabaikan diriku sendiri seperti ini." Kini mata Chen Ye masih memiliki kelincahan dan kedalaman masa lalu, dan wajahnya juga dingin, terutama di antara alisnya, tanda hitam samar membuat semua orang merasakan perubahannya dengan jelas. Chen Ye tersenyum tipis dan berkata, "Semuanya,
ada sesuatu yang ingin saya minta Anda periksa untuk saya. Saudara Chen Ye, tolong bicara. Mengetahui siksaan di hati Chen Ye, Feng Qing juga melepaskan bujukan yang tidak perlu dan merespons dengan cepat. Saya telah membasmi begitu banyak orang di Istana Lingqiao, dan anehnya mereka bisa mentolerirnya sampai sekarang. Tolong bantu saya memeriksa semua pergerakan di Istana Lingqiao sejak mereka membawa ibu dan anak Zixuan kembali hingga sekarang. Feng Qing berkata karena Nona Zi dan putrinya dibawa pergi secara paksa, kami segera datang ke sini, dan kami tidak melepaskan siapapun yang dapat kami pantau. Selama jangka waktu ini, Istana Lingqiao belum mengambil tindakan apapun, setidaknya di permukaan. Hanya ada satu hal. Feng Qing berkata sambil berpikir tidak lama setelah Nona Zi dan putrinya dibawa kembali, Xiao Langying, yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, membawa Xiao Wuyan ke Sekte Jueming untuk melamar Zong Qi demi Xiao Wuyan. Awalnya, ini dua orang pernikahan mereka adalah hal yang biasa, dan kami semua memikirkan apakah ada peluang untuk menyelinap ke Istana Lingqiao untuk menyelamatkan Nona Zi dan putrinya pada malam pernikahan mereka. Saya tidak menyangka pernikahan ini tidak terjadi. Aneh sekali. Jadi setelah itu, orang-orang kami berusaha sekuat tenaga untuk mencari tahu, tetapi mereka tidak dapat menemukan alasannya. Karena hanya dua orang yang ingin melakukannya, melamar adalah Xiao Langying dan Xiao Wuxiang. Hanya orang-orang yang mengetahuinya, dan alasan mengapa kami dapat mengetahuinya adalah karena ada teman baik saya di Sekte Jueming yang saya temui ketika saya masih muda. Chen Ye terdiam. Zong Qi pasti sangat menyukai Xiao Wuyan. Jika tidak, Zong Xiao tidak akan diizinkan melakukan hal kejam seperti itu pada Zixuan dan Ling Er. Karena kasusnya seperti ini, Zong Qi tidak punya alasan untuk menolak pernikahan dengan Xiao Wuxi. Kenapa begitu? Setelah berpikir sejenak, Chen Ye tiba-tiba mendapat inspirasi dan memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat bertanya apakah ada perubahan pada Xiao Wuyan sejak dia kembali dari lamaran pernikahan yang gagal. Memiliki. Feng Qing dengan pasti menjawab akhir-akhir ini, sikap orang ini lesu, seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Dia tidak lagi berperilaku seperti tuan muda Istana Lingqiao. Menurut laporan orang-orang kami, ketika saudaramu membuat keributan besar di kota Lingqiao, keesokan harinya, Xiao Wuyan tiba-tiba berubah kembali dan segera mengasingkan diri untuk berlatih. Justru karena tindakan Xiao Wuyan, Istana Lingqiao tidak lagi mengirim orang untuk berurusan denganmu, saudaraku, tetapi mereka juga tidak menanggapi masalah di lembah sampai kemarin. Mendengar ini, Chen Ye semakin yakin dengan apa yang dia pikirkan. Setelah membasmi begitu banyak orang di Istana Lingqiao, lembah misterius itu muncul, dan terdapat begitu banyak orang jenius dan harta karun di dalamnya ditambah senjata ajaib, yang dapat membuat Istana Lingqiao menahannya untuk sementara waktu. Xiao Wuxiang, kamu memang pintar dan sangat dihargai oleh keluarga Xiao. Jika kamu mati, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi Istana Lingqiao. Begitu dia memikirkan hal ini, sendewa kekejaman dengan cepat muncul di sudut mulut Chen Ye. Namun sesaat kemudian, dia menjadi berhati-hati, keinginannya yang dalam tidak perlu disembunyikan, itu terlihat jelas di matanya. Saudara Feng, apakah ada berita tentang Zixuan dan Ling Er? Kerinduan mendalam yang terungkap dalam kehati-hatian itu, bahkan semua bapak-bapak ini, sangat terharu setelah memahaminya, dan mereka semua memiliki amarah yang tak terkatakan di dalam hati mereka. Istana Lingqiao, kamu memang kuat. Beberapa tahun yang lalu, kamu meninggalkan ibu dan anak perempuanku karena racun bawaan. Sekarang, karena bakat Ling Er sangat jahat, agak berlebihan untuk mengatakan bahwa darahmu tidak bisa berkeliaran di luar. Ada, tapi tidak banyak, dan hanya ada beberapa kata tentang Nona Zi yang tidak dapat kami temukan. Setelah beberapa saat, Feng Qing berkata dengan nada menyalahkan diri sendiri. Mereka cukup berhati-hati dan berhati-hati. Chen Ye tersenyum serius dan perlahan menutup matanya dan berkata dengan lembut ceritakan tentang situasi Zixuan saat ini. Feng Qing segera berkata menurut penyelidikan orang-orang kami, kebebasan Nona Zi hanya dibatasi dan tidak dapat meninggalkan Istana Lingqiao. Tidak ada yang namanya penjara. Tentu saja, itu tidak dapat diakses oleh semua orang. Secara umum, untuk tuan dari keluarga Xiao Nona Zi, saya masih memiliki rasa hormat yang cukup, mungkin karena Ling Er, jadi saudara Chen Ye. Anda tidak perlu khawatir Nona Zi diperlakukan tidak manusiawi. Setelah mengatakan itu, Feng Qing berkata dengan nada meminta maaf saudara Chen Ye, saya minta maaf karena kemampuan kami terbatas dan kami tidak dapat menemukan terlalu banyak. Lalu apakah ada cara untuk mengirim pesan ke Zixuan? Perlakuan tidak manusiawi, Chen Ye tidak pernah khawatir bahwa untuk saat ini, orang-orang dari Istana Lingqiao tidak akan berani melakukannya.
Tapi hati Zixuan, aku tidak tahu apakah dia baik-baik saja sekarang, tapi bagaimana dia bisa baik-baik saja di Istana Lingqiao. Dia tidak akan pernah melihat Ling Er, dan keluarga Xiao di Istana Lingqiao tidak akan pernah membiarkan dia meninggalkan wilayah timur Suangjiao. Bagaimana keluarga Xiao bisa membiarkan bom waktu lepas kendali? Jika Zixuan bukan ibu Ling Er, jika Zixuan masih tidak diperlukan untuk menstabilkan Ling Er, saya khawatir Istana Lingqiao pasti akan mengambil tindakan terhadapnya. Bagaimana dia bisa menjalani kehidupan yang baik seperti ini? Karena tidak mampu hidup tanpa putrinya, hatinya pasti lebih sakit dan tersiksa dibandingkan hatinya sendiri. Saat itu, dia sudah sangat rapuh di makam para dewa, tapi setidaknya dia memiliki putrinya di sisinya hari ini. Chen Ye tidak bisa membayangkan apakah dia masih bisa menahan rasa sakit dan penderitaan yang lebih besar dengan tekadnya yang biasa. Setiap kali dia memikirkan hal ini, Chen Ye merasa dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa. Kamu terlalu banyak menindas orang lain. Kamu bisa mencobanya, kata Feng Qing setelah mempertimbangkannya. Kalau begitu beritahu Zixuan aku datang. Aku ingin kamu tahu bahwa apapun situasinya, aku akan selalu berada di sisimu, bahagia bersamamu, bersedih bersamamu, meski ada gunung pedang dan lautan api, aku akan melakukannya, selalu berada di sisimu. Feng Qing dan yang lainnya, yang pada awalnya masih ragu-ragu, tiba-tiba mengubah ekspresi mereka setelah mendengar ini. Feng Qing segera berkata dengan serius, saudara Chen Ye, jangan khawatir, berapapun harganya, kata-kata ini akan diteruskan kepada Zi setiap kata, gadis. Chen Ye tiba-tiba membuka matanya dan melambaikan tangannya dan berkata seperti Zixuan, hidupmu tidak bisa menjadi harga kedamaian dan ketenangan pikiran kami. Saudara Chen Ye, katakan padaku hal lain. Wajah Chen Ye menjadi dingin lagi dan dia melihat ke arah kerumunan dan berkata sekarang Tuan dari 4 kekuatan Tuan telah berkumpul bersama. Dapat dilihat dari pemandangan tadi malam bahwa Sekte Haotian dan Sekte Seng Xuan harus menjadi bantuan yang bisa kita dapatkan. Untuk keduanya, apa pendapatmu tentang kekuatan ini? Yang Cheng terdiam sejenak dan berkata dalam hal reputasi, kedua kekuatan ini lebih baik daripada Ling Qiaodian dan Sekte Jueming. Mereka jarang bertindak untuk mengalahkan orang lain dengan kekuatan mereka selama bertahun-tahun. Dalam hal kekuatan, mereka secara alami serupa, tetapi karena kami berbeda dari mereka. Jika Anda terlalu besar, Anda hanya dapat melihat permukaannya saja. Jika saudara Chen Ye ingin meminjam kekuatan harimau, mereka harus berhati-hati agar tidak dimakan harimau. Meski reputasi mereka bagus, tulang yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi batu loncatan mereka untuk menjadi kekuatan dominan. Feng Qing berkata saudara Chen Ye, sebenarnya, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang master dari Sekte Haotian dan Sekte Seng Xuan. Bagaimanapun, ini hanyalah kerjasama antar kepentingan. Saya yakin Anda dapat memahami kecepatannya. Tapi Nenek Minghua harus lebih memperhatikannya. Nenek Minghua, kemunculan wanita tua berambut abu-abu muncul di benak Chen Ye, dia tampak polos dan biasa saja, kecuali suaranya yang seperti mandril malam. Ini adalah master dari generasi yang lebih tua. Kami tidak tahu banyak tentangnya. Ada rumor bahwa Nenek Minghua berasal dari Istana Lingqiao dan kemudian bergabung dengan Sekte Jueming karena alasan yang tidak diketahui. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia sebenarnya memiliki status yang sangat tinggi di Sekte Jueming. Ada begitu banyak hal aneh yang terjadi. Mendengar ini, alis Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak terangkat. Sebagai kekuatan penguasa, mereka secara alami harus berhati-hati dengan setiap gerakan pihak lain, karena takut disusupi oleh pihak lain dan mata-mata masuk, situasi yang ketat, tidak ada kekuatan yang berani menepuk dada mereka dan 100% yakin. Bukankah ada mata-mata dari Feng Qing dan lainnya di Istana Lingqiao yang besar? Setiap orang berhati-hati untuk berjaga-jaga dan memperlakukan Nenek Minghua dengan hati-hati. Karena semua orang tahu bahwa dia berasal dari Sekte Jueming Istana Lingqiao, mereka tidak hanya berani menerimanya, tetapi dia sekarang memiliki status yang luar biasa. Tapi apa hubungannya ini denganku? Pada analisa terakhir, ini hanya masalah antara Istana Lingqiao dan Sekte Jueming. Feng Qing menjelaskan saudara Chen Ye dan Nenek Minghua selalu menentang kebersamaan Xiao Wuyan dan Nona Xi. Saya mengerti. Tiba-tiba ada tatapan dingin dan dingin di mata Chen Ye. Nenek Minghua selalu menentang Xiao Wuyan dan Zixuan bersama. Zong Qi, orang paling terkenal di wilayah timur, pasti memiliki status tinggi di Sekte Jueming. Meskipun kebanyakan orang pernah mendengar tentang racun bawaan, banyak orang yang tidak tahu cara menggunakannya. Lagi pula, cara ini terlalu kejam dan dapat dengan mudah menimbulkan kemarahan publik. Bagaimana Anda bisa mengetahui segalanya dengan mudah?
Bertahun-tahun yang lalu, Zhong Xiao masih menahannya di alam Lixuan. Meskipun keluarga Zhong terkenal di Kota Angin Laut, tidak lebih dari itu jika bukan karena 4 kekuatan besar di Kota Angin Laut yang mengendalikan rahasianya dari Dinghai Divine Beast, dan jika bukan karena klan monster laut tak berujung di sana. Saya khawatir wilayah mereka telah lama dirampas. Sekarang giliran mereka untuk memegang kunci makam para dewa. Dari mana Zhong Xiao mengetahui tentang metode racun bawaan? Apakah itu diturunkan dari nenek moyang keluarga Zhong? Semuanya sudah larut. Aku akan kembali dulu. Kalian tidak perlu melakukan apapun. Kumpulkan saja beberapa informasi untukku. Setelah mengatakan itu, Chen Ye segera pergi dari sini tanpa tinggal terlalu lama. Awalnya segala sesuatunya tidak sederhana, tetapi sekarang menjadi lebih rumit. Hal-hal tertentu harus dilakukan terlebih dahulu. Saya berharap harta langka dan senjata ajaib di lembah dapat cukup menarik bagi para master dari Sekte Haotian dan Sekte Sengsuan yang akan datang padaku dulu. Saat malam tiba, lembah di pegunungan masih memancarkan energi yang kuat dan aura yang tajam. Kita sudah tahu bahwa ada banyak harta karun langka dan senjata ajaib di lembah ini, tapi tidak ada yang menunggu di sini, dan tidak ada yang menginjakan kaki di tempat ini lagi. Dalam satu hari, monster tua Aoki dan ahli lainnya mencoba metode yang tak terhitung jumlahnya dan mencoba yang terbaik, namun mereka tetap tidak bisa mendapatkan tanaman langka dari lembah. Merasakan tindakan semua orang, Chen Ye akhirnya tersenyum penuh arti di penginapan tempat semua orang diam. Saat budidayanya mencapai alam Lixuan, pemulihan Istana Kaisar Kuno juga memuaskan. Setidaknya dengan bantuan Istana Kaisar Kuno, bahkan penguasa Huangzuan tidak dapat mengetahui bahwa dia menyebabkan masalah. Tapi hari ini mereka seharusnya menemukan sesuatu. Inilah yang ingin dilihat Chen Ye. Dibandingkan dengan banyak harta langka dan senjata ajaib, penguasa dari 4 kekuatan Tuan seharusnya lebih tertarik dengan metode ini. Tidak ada yang akan menolak metode yang dapat membuat Tuan Huangzuan tidak berdaya, terutama 4 kekuatan Tuan. Semakin tinggi Anda berdiri, semakin besar ambisi Anda. Menjadi salah satu dari 4 penguasa akan membuat Anda semakin nyaman dan agung dengan mendominasi dunia timur. Malam semakin gelap, bahkan kota Lingqiao kini sepi. Hanya di sekitar penginapan tempat pria berbaju hitam itu berada dan istana Lingqiao, masih ada sosok-sosok yang berkelap-kelip atau cahaya terang. Cahaya lilin menyinari sosok dengan jelas di balik jendela. Meski buram, dari bayangannya orang dapat mengetahui bahwa orang di ruangan itu pastilah wanita yang sangat cantik. Nak, ini barang-barang yang kamu minta di halaman. Seorang pria berjalan ke halaman, memegang sesuatu erat-erat di tangannya. Dia kemudian melihat ke arah rumah dan merendahkan suaranya dan berkata, "Nak, ini yang kamu inginkan. Harap pastikan untuk memeriksanya. Jika ada kelalaian, tolong beritahu aku sesegera mungkin untuk menghindari hukuman." Sosok di ruangan itu seperti patung yang membatu. Saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Biasanya jika ada yang membawakan sesuatu, dia akan menyapa dan segera pergi karena takut tersinggung dan terbasmi. Orang ini agak berani hari ini. Terutama karena aku bahkan tidak mengatakan aku menginginkan apapun hari ini. Pintu terbuka, dan sesosok hantu muncul di halaman, menatap benda di tangan pria itu. Itu adalah sepotong pakaian, berwarna ungu, dan tidak ada yang aneh dengannya. Ini adalah sosok di istana Lingqiao. Setelah beberapa saat, dia segera sadar kembali dan berkata dengan lembut, "Ini memang dibuat sesuai permintaan saya. Saya sangat menyukainya. Terima kasih. Saya tidak berani selama gadis itu puas." Pria itu dengan cepat melangkah maju dan meletakkan pakaian di tangannya di atas meja batu di sebelah sosok itu. Suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua terdengar pelan di telinga pria itu. "Dia di sini, tolong jaga dirimu, nak." Meskipun suaranya lembut, itu seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Sosok itu menekan detak jantungnya dan berkata dengan suara yang sama, "Katakan padanya bahwa dia baik-baik saja dan aku akan baik-baik saja. Terima kasih atas hadiahnya, Nona. Yang lebih muda akan turun duluan. Jika nanti Anda butuh sesuatu, silakan tanyakan saja." Pria itu membungkuk dan pergi dengan senyuman di wajahnya. "Kamu masih di sini. Kamu seharusnya tidak berada di sini." Dia berbisik di dalam hatinya dan perlahan-lahan meletakkan gaun ungu itu ke dalam pelukannya, seolah-olah ada nafas yang akrab dan hangat yang membuat tubuh dinginnya akhirnya memiliki suhu normal. Perlahan mengangkat kepalanya, wajah halus muncul dengan jelas di bawah sinar bulan. Namun, wajah yang menggetarkan hati ini sekarang memiliki terlalu banyak sikap dingin, dan niat membasmi yang sedingin es. Selamat festival pertengahan musim gugur semuanya. Kegentingan. Pintu terbuka lebar,
dan sesosok tubuh berjubah hitam dan jubah hitam muncul di bawah sinar matahari. Di bawah jubah hitam, mata itu tiba-tiba menyusut, dan sebenarnya ada seseorang yang berdiri di halaman. Sebelumnya, dengan persepsi jiwanya, dia tidak merasakan ada orang di luar. Meskipun halaman ini tidak ditutup oleh istana kaisar kuno, meskipun dikelilingi oleh para ahli yang saling waspada, bagaimana mungkin Chen Ye tidak siap sama sekali. Namun kini tampaknya semua persiapan hampir sia-sia di mata orang di halaman ini. Ini adalah orang tua, yang seharusnya adalah seseorang yang sudah lama menduduki posisi tinggi. Dia berdiri dengan tangan di belakang tangan, memandang dirinya sendiri sambil tersenyum, tanpa ada nafas yang keluar ini biasa, ada sesuatu seperti guntur ilahi 9 surga yang tersembunyi. Siapa kamu? Chen Ye belum pernah melihat lelaki tua ini sebelumnya, tetapi ketika dia menutup matanya, lelaki tua itu seolah-olah tidak ada. Perasaan aneh ini membuat tubuh Chen Ye tegang seperti anak panah yang lepas dari tali. Selama bertahun-tahun, saya telah bertemu banyak master, termasuk 4 master misteri kekaisaran termasuk monster tua Qingmu, 2 master misteri kekaisaran, Hutian dan Mo Cheng, dan senior dari klan Hiu Macan bernama Zuoli. Tapi tak satu pun dari orang-orang ini yang berbahaya seperti orang di depan mereka. Tentu saja, saat menghadapi Chen Ye, Zuoli tidak memiliki niat buruk, seperti obrolan antara seorang tetua dan keponakan yang lebih muda. Selain itu, kultivasi Zuoli terlalu dalam, dan Chen Ye tidak dapat merasakan kultivasi aslinya sama sekali. Orang di depannya bukanlah sesepuh Chen Ye, dia hanya memiliki satu tujuan datang ke sini. Meskipun dia menyembunyikan auranya sekarang, keagungan tetap muncul secara alami. Kegugupan Chen Ye membuat lelaki tua itu tersenyum puas, lalu berkata dengan ringan, "Saya sudah sangat tua, bolehkah saya memanggil Anda senior?" "Anak muda, sepertinya Anda terlalu kasar." Chen Ye meringkuk dan mencibir, "Kamu mengabaikanku dan menerobos masuk tanpa persetujuanku. Kesopananmu sepertinya tidak lebih baik." Mendengar ini, lelaki tua itu tidak marah atau apapun. Sebaliknya, ada tatapan aneh di matanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Ini adalah kota Lingqiao, dan ini adalah tempat istana Lingqiao. Oleh karena itu, untuk saya, hak untuk berjalan-jalan di rumah Anda sendiri." Pernyataan yang sangat mendominasi. Mata Chen Ye sedikit menegang, dia tidak menyangka bahwa orang pertama yang datang kepadanya adalah seseorang dari keluarga Xiao dari istana Lingqiao, dan orang yang dia temukan adalah tuan yang sangat menakutkan. Di keluarga Xiao, selain Xiao Langying, siapa lagi yang masih berada di atas Xiao Langsuan dalam budidaya? Tidak heran semua persiapan diabaikan. Ketika dia masuk ke sini, monster tua Qingmu dan yang lainnya tidak bereaksi sama sekali. Setidaknya master tingkat 8 Kaisar Xuan begitu kuat. Kamu berasal dari istana Lingqiao, jadi tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Ayo pergi, jangan suruh dia pergi. Karena lelaki tua ini tidak mengungkapkan identitasnya, Chen Ye harus berpura-pura bingung. Sungguh melelahkan berurusan dengan ahli seperti itu. Saya berkata bahwa saya bisa berjalan-jalan kemana saja di kota Lingqiao seolah-olah itu adalah rumah saya sendiri. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit, dan cahaya menawan muncul, sepertinya memang seperti yang dikatakan Wuxiang, kamu datang ke kota Lingqiao khusus untuk mengganggu istana Lingqiaoku. Xiao Wuxiang cukup pintar dan menebak identitasnya. Melihat lelaki tua itu dengan acuh tak acuh, Chen Ye setengah tersenyum, tidak peduli siapa Xiao Wuxiang menebakku, mengapa dia tidak berani datang sendiri. Tuan muda istana Lingqiao yang terkenal ternyata tidak lebih dari ini. Mendengus, lelaki tua itu bersenandung pelan, dan seluruh ruangan seakan terkoyak. Rasa penindasan yang mencengangkan keluar dari kehampaan yang terkoyak seperti badai yang dahsyat, mengancam akan mencabik-cabik lelaki berbaju hitam itu. Sebagai keturunan keluarga Xiao, kamu tidak memenuhi syarat untuk menghakimi. Dalam beberapa hari, Wuxiang akan mendatangimu untuk mengakhiri segalanya, sekarang. Orang tua itu berkata dengan tenang, kamu membuat keributan besar di kota Lingqiao hanya untuk mendapatkan cukup kartu truf untuk menyelamatkan hidupmu. Kamu sudah melakukannya. Ceritakan kondisimu dan apa yang perlu kamu lakukan sebelum kamu menyerah. Apakah kamu di sini untuk bernegosiasi denganku? Haha. Chen Ye tertawa keras, dan dia cukup bangga bisa memaksa penguasa sebenarnya dari istana Lingqiao untuk menurunkan statusnya dan datang untuk mengucapkan kata-kata seperti itu secara langsung. Namun, tawa Chen Ye bukan karena ini. Karena Xiao Wuyan menebak identitasnya, mereka tahu tujuannya. Tapi sekarang, mereka masih ingin bernegosiasi dengannya. Mereka ingin mendapatkan harta karun itu tetapi tidak ingin melepaskannya. Di mana hal baik seperti itu bisa terjadi? Atau kamu, istana Lingqiao, apakah ini dianggap terlalu serius?
Chen Ye tertawa dengan marah. Di tengah tawa, wajah lelaki tua itu menjadi sedikit suram. Jelas, dia mengerti apa yang dimaksud Chen Ye. Melihat pemuda yang sudah memancarkan roh jahat, dia berkata dengan acuh tak acuh, saya datang ke sini secara pribadi, dan saya telah memberikannya kepada Anda, cukup kamu harus ikhlas anak muda, jangan memaksakan diri terlalu jauh, kalau tidak. Apalagi, basmi aku, haha, kamu tidak berani, setidaknya kamu tidak berani sekarang. Chen Ye tertawa terbahak-bahak, jika Anda dapat menebak apa yang saya maksud, lakukanlah, jika tidak, saya akan membuat Anda menyesal. Lancang, selama bertahun-tahun, hanya ada sedikit orang yang mengancam Istana Ling Qiao. Melihat dunia timur, akan sulit menemukan beberapa orang yang mengancamnya. Tanpa diduga, saya melihatnya hari ini. Di tengah teriakan yang sedikit marah, aura langit dan bumi yang memenuhi langit seakan berubah menjadi aura kematian Dewa Kematian, membanjiri langit dan menyapu ke arah Chen Ye dengan gila-gilaan. Dunia tiba-tiba meredup, dan suara retakan ruang terdengar nyaring. Dalam sekejap, rasanya seperti akhir telah tiba. Berada di dalamnya, merasakan tekanan besar seperti gunung, Chen Ye tidak mengelak. Di tengah tawa dingin, dia adalah batu di puncak Gunung Dongshan, masih diserang oleh angin dan hujan. Mata lelaki tua itu berubah, lengan bajunya sedikit melambai, dan teror di langit menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Melihat ke arah Chen Ye, dia menekan kemarahan di dalam hatinya dan niat membasmi yang samar, dan berkata dengan dingin, aku tidak punya banyak kesabaran, jaga dirimu baik-baik, jangan paksa aku melakukannya. Dan kamu harus mengerti bahwa jika aku tidak mendapatkan apa-apa, kamu mungkin bukan satu-satunya yang mati. Aku akan menunggu. Chen Ye tersenyum dan mengabaikan ancaman tersebut. Mereka juga tidak berani membasmi Zixuan karena dia sudah berada di Istana Ling Qiao. Ekspresi lelaki tua itu berubah lagi, dan dia merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dia menatap tajam ke arah Chen Ye. Jika orang ini bukan kunci untuk mengusir roh jahat cucunya, dia tidak akan mampu menekan niat membasmi itu, jauh di lubuk hatinya. Melihat lelaki tua itu menghilang seperti bayangan, Chen Ye akhirnya mau tidak mau mengambil beberapa langkah mundur. Setidaknya momentum dan keagungan Master Kaisar Xuan tingkat 8 tidak dapat dilawan olehnya dengan aman, dan itu berhasil, mustahil untuk mempertahankannya di dalam hatinya. Kedatangan pribadi Xiao Langying semakin menegaskan apa yang dipikirkan Chen Ye. Dengan cara ini, segalanya akan lebih mudah untuk ditangani. Setidaknya, dia akan baik-baik saja sebelum Xiao Wuxiang datang menemukannya. Namun, ini juga merupakan tekanan yang luar biasa, karena dirinya sendiri dan karena kejadian di lembah, Xiao Langying justru menyerah dan datang menemui dirinya sendiri. Keluarga Xiao, benar saja, tidak banyak yang tersisa. Sepertinya saya masih memiliki sedikit keberuntungan ketika saya datang ke kota Ling Qiao kali ini. Jika tidak, apalagi bagaimana harus bertindak, penguasa Istana Ling Qiao yang sebenarnya pasti sudah mengambil tindakan terhadap saya sejak lama. Saat dia memikirkannya, suara dua langkah datang dengan cepat dari kejauhan. Melihat sekeliling, itu adalah monster tua King Mu dan Ye Mang. Melihat Chen Ye baik-baik saja, kedua pria itu sedikit rileks, tetapi kemudian menjadi gugup lagi. Orang tua itu mendatangimu. Apa yang dia katakan? Mengambil napas panjang, Chen Ye berkata dengan tenang, kamu ingin tahu apakah aku menyerahkan segalanya di bawah tekanan orang tua itu, bukan? Mendengar ini, mereka berdua tampak malu, dan monster tua King Mu dengan cepat berkata, kamu telah melakukan pertempuran besar, hanya untuk membawa kekacauan ke kota Ling Qiao, untuk menemukan kekuatan untuk melindungi dirimu sendiri. Kami telah tiba, kamu tidak mungkin bagiku untuk menyerah pada Istana Ling Qiao, jika tidak, semua ini tidak akan ada artinya. Benar saja, orang menjadi lebih baik seiring bertambahnya usia, dan mereka dapat melihat dengan jelas. Chen Ye tersenyum tenang dan berkata, karena kalian berdua tahu niatku dan datang kepadaku sekarang, kalian pasti sudah membuat keputusan. Tentu saja, monster tua King Mu berkata dengan serius. Haha, bagus untuk mengambil keputusan, tapi jika kamu tidak bisa menghentikan orang tua itu, semuanya akan sia-sia, kata Chen Ye dengan senyuman yang tak terbantahkan. Apakah kamu bisa menghentikannya atau tidak, itu bukan terserah kami, itu terserah kamu. Ye Mang berkata dengan dingin, kita semua adalah orang pintar. Tidak perlu bertele-tele, jika Anda ingin menggunakan dua kekuatan kuat kami untuk melawan Istana Ling Qiao, Anda harus mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Apakah ada manfaatnya? Ya, Chen Ye melambaikan tangannya, dan cahaya ungu tiba-tiba melonjak. Dalam cahaya ungu ini, harta karun langka muncul dengan mempesona, dan seluruh halaman tiba-tiba menjadi sangat kaya akan energi spiritual. Mata monster tua King Mu dan Ye Mang tiba-tiba menyusut.
Keduanya tidak bisa membantu tetapi sekali lagi dikejutkan oleh metode Chen Ye. Sebelumnya, mereka telah menebak bahwa ini adalah gerakan yang disebabkan oleh pria berbaju hitam, dan mereka terkejut dengan metodenya, namun perasaan tersentuh dengan menebak dan melihatnya dengan mata kepala sendiri sangatlah berbeda. Keduanya saling memandang, dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan muncul di mata satu sama lain. Di Lixuan tingkat ketiga, dia datang ke kota Lingqiao sendirian dan melepaskan seluruh istana Lingqiao dengan kekuatannya sendiri. Keberanian seperti ini jarang terjadi di dunia, dan cara yang dia tunjukkan bahkan lebih luar biasa. Segala sesuatu di seluruh lembah, termasuk senjata ajaib, adalah milikku. Aku tidak tahu ini, apakah itu cukup? Setelah monster tua Qingmu dan Ye Mang saling memandang lagi, mereka terdiam sejenak. Yang pertama berkata dengan sungguh-sungguh meskipun hal-hal ini berharga, berdasarkan latar belakang dua kekuatan besar kami tidak terlalu iri pada mereka, jadi yang kami inginkan adalah, metodemu. Jika Anda bersedia mengungkapkan metode ini, apalagi Istana Lingqiao, bahkan jika Sekte Jueming bergabung dengannya, Sekte Haotian dan Sekte Sengsuan bahkan tidak akan cemberut. Adapun Xiao Langying, Anda bahkan lebih jangan khawatir, seorang master akan segera muncul untuk menahannya. Bagaimana menurutmu, anak muda? Di halaman, monster tua Qingmu dan Ye Mang sudah lama pergi, hanya menyisakan Chen Ye yang berdiri diam sendirian. Selama Xiao Langying tidak muncul, maka tidak ada seorang pun di seluruh kota Lingqiao yang dapat mendengar apa yang mereka bertiga bicarakan, bahkan Xiao Langsuan dan Nenek Minghua yang keempat pun tidak dapat melakukannya. Oleh karena itu, ketika kedua orang itu keluar, Nenek Minghua lah yang terlihat sedikit gugup. Apa yang bisa ditebak oleh monster tua Qingmu dan Ye Mang, Nenek Minghua tentu saja tidak akan gagal menebaknya. Cara-cara itu, tidak peduli kekuatan mana yang mendapatkannya, akan membawa perubahan kekuatan yang mengejutkan. Daya tarik ini terlalu besar, jika tidak, Xiao Langying tidak akan bisa muncul secara langsung. Namun karena posisinya yang berbeda, dia tidak bisa langsung masuk ke dalam untuk menemukan pria berbaju hitam seperti yang dilakukan monster tua Qingmu dan Ye Mang. Dan dia juga tahu bahwa kemunculan Xiao Langying bukanlah seperti yang dipikirkan Qingmu dan kedua monster tua itu, tapi hanya karena harta langka dan sarana khusus itu. Meskipun dia terkait erat dengan Istana Lingqiao, dia adalah anggota dari Sekte Jueming. Jika dia tidak melakukan apa-apa dan hanya melihatnya jatuh ke tangan orang lain, bahkan jika dia masuk ke tangan Istana Lingqiao, itu tidak mungkin ditoleransi. Ibu mertua, apakah kamu ingin aku masuk dan mengujinya? Sebuah suara selembut air terdengar lembut di samping Nenek Minghua, tapi suara seperti itu membuatnya mendengus dingin. Namun, betapapun dia tidak ingin melihatnya, Nenek Minghua tidak bisa mengesampingkan pemilik suara itu. Setelah hening beberapa saat, suaranya seperti mandril mengungkapkan sedikit ketidakpuasan dan berkata kembalilah dengan cepat. Ya, pemilik suara lembut itu segera berjalan menuju penginapan. Ibu mertua, ada apa? Melihat wajah yang akan membuat jantung wanita berdebar bahkan jika dia melihatnya, Nenek Minghua sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, katakan padaku, mengapa kamu menolak lamaran pernikahan Xiao Wuyan? Mendengar hal tersebut, ada senyuman masam di wajah mempesona itu ibu mertua. Kapan ibu mulai peduli dengan hal-hal kecil generasi muda ini? Jangan bicara omong kosong denganku. Kamu harusnya tahu hubungan antara aku dan keluarga Xiao. Jangan lupa bagaimana kamu datang memohon padaku saat itu, teriak Nenek Minghua dingin, terlihat sangat marah. Alisnya sedikit berkerut, dan ada sedikit ketidakberdayaan di wajah cantiknya, tapi dia juga sedikit tidak sabar. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan tenang ibu mertua ingin tahu detailnya, kenapa tidak tanya Wuxiang. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melanjutkan menuju penginapan, mengabaikan Nenek Minghua lagi. Terlihat bahwa sebagai seorang yang lebih tua, Nenek Minghua hanya menghormati, bukan takut, apalagi penakut. Di halaman, angin sepoi-sepoi bertiup dan orang-orang mau tidak mau akan mabuk di dalamnya. Bisakah kamu melepas jubah hitam di depanku itu? Merasa bahwa Chen Ye dalam keadaan linglung, tawa seperti lonceng perak tiba-tiba keluar meskipun saya tidak berhasil menangkap Anda dengan keterampilan membaca pikiran dan membaca jiwa, saya akan tetap mengenali Anda bahkan jika Anda berubah menjadi abu. Petik 2. Itu bukan hal yang baik untuk dikatakan. Chen Ye berkata dengan acuh tak acuh, tapi melepas jubah hitamnya seperti yang diinstruksikan. Meskipun dia tahu bahwa pria berbaju hitam adalah orang yang dia tebak di dalam hatinya, setelah melihatnya, Song Qi masih memiliki terlalu banyak kerumitan di matanya. Bagi Zixuan, dia sebenarnya bisa mengabaikan keselamatannya sendiri dan bahkan melakukan hal seperti itu raksasa seperti Istana Lingqiao.
Dia juga berani memprovokasi dia tanpa rasa takut. Dan perubahannya bahkan lebih mengejutkan lagi. Tanpa teknik membaca pikiran dan menceritakan jiwa, Zongqi tidak akan bisa mengenali sosok ini. Orang di depannya adalah Chen Ye, karena auranya sangat berbeda dari sebelumnya. Apakah itu sepadan? Zongqi bertanya dengan lemah, dengan rasa cemburu yang mendalam di hatinya. Chen Ye berkata dengan acuh tak acuh, Nona Zong datang menemui saya, mungkin karena hal lain. Saya, Sekte Jueming, ingin mendapatkan trik yang Anda gunakan di lembah. Oke, bawa Zixuan dan putrinya keluar. Zongqi tersenyum masam dan berkata, kamu benar-benar di sini untuk mereka. Tidak ada kemungkinan kerjasama dengan Sekte Jueming Anda, Nona Zong, Anda harus memahami ini. Karena Anda di sini, mari lanjutkan pertempuran kita yang belum selesai. Niat membasmi yang mengerikan tiba-tiba muncul. Merasakan niat membasmi, Zongqi berkata dengan lembut, ada terlalu banyak orang di sekitar dan terlalu banyak mata dan telinga. Bagaimana kalau kita jalan-jalan di luar? Selain monster tua King Mu dan Ye Mang, di antara orang-orang yang datang, yang paling ingin dilihat Chen Ye adalah Zongqi. Melihat Chen Ye setuju, perasaan yang tak terkatakan diam-diam muncul di hati Zongqi. Dia tahu bahwa jika dia rasional, dia tidak akan mengucapkan beberapa kata itu setelah melihat yang pertama. Namun, di bawah kekuatan membaca pikiran dan menceritakan jiwa, dia tidak bisa menjaga kewarasannya saat menghadapi Chen Ye. Kedua sosok itu, tanpa penyembunyian apapun, terbang dari langit di atas penginapan menuju luar kota seperti kilat. Banyak orang yang melihat kedua sosok ini, terutama orang-orang dari Sekte Jueming. Wajah Nenek Minghua sejenak tidak yakin, karena dia memiliki penglihatan yang luar biasa, dan meskipun kedua orang itu sangat cepat, dia masih melihat mereka menjadi sangat dekat, tangan satu sama lain tergenggam erat. Bukan hanya Nenek Minghua yang melihat adegan ini, tapi juga monster tua King Mu dan Ye Mang. Keduanya tidak bisa menahan senyum satu sama lain, dan monster tua King Mu berkata Xiao Wuxiang pergi untuk melamar pernikahan ditemani oleh Xiao Langying, tetapi semuanya gagal. Sekarang dengan pemuda seperti ini, tampaknya segalanya menjadi lebih baik dan lebih menarik. Ini menarik, tapi pemuda itu tidak menyetujui permintaan kami. Ye Mang berkata dengan dingin, akan terlalu berani untuk membiarkan keluargamu dimanfaatkan olehnya berdasarkan hal-hal yang muncul di lembah ini. Beberapa. Dia berani bersikap arogan di depan Xiao Langying, apalagi kau dan aku. Monster tua King Mu lalu tertawa getir dan berkata, dia tidak setuju, tapi Ye Mang, apakah kita bersedia menyerahkan harta dan sihir langka itu senjata di lembah? Chen Ye, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Setelah menjarah keluar kota, Zongqi berteriak marah dengan suara rendah. Tindakan keduanya tidak dapat disembunyikan dari Nenek Minghua, dan Nenek Minghua memiliki hubungan yang sangat dekat dengan istana Ling Qiao, terutama keluarga Xiao. Chen Ye melepaskan tangan Zongqi dan berkata dengan dingin, jika tebakanku benar, metode racun bawaan diajarkan kepadamu oleh Nenek Minghua, kan? Zongqi segera menenangkan diri, menatapnya, dan berkata saya benar-benar tidak melihat orang secerdas Anda. Sepertinya Anda menunggu saya datang ke rumah Anda dan dengan sengaja menampilkan adegan ini agar Nenek Minghua dapat melihatnya. Tapi Chen Ye, jika kamu berpikir Nenek Minghua akan melakukan sesuatu padaku karena ini, atau bahwa aku akan melakukan sesuatu untukmu untuk melindungi diriku sendiri, kamu hanyalah angan-angan. Zongqi berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan hanya akan membuat Nenek Minghua semakin marah pada Zixuan. Mendengar ini, Chen Ye tersenyum tidak percaya. Karena dia sudah memulai perhitungan, mengapa dia tidak memikirkan hal ini? Dalam situasi saat ini, dengan Xiao Langying yang maju, semuanya harus digulingkan dan dimulai kembali dapat digunakan. Nenek Minghua ingin mengambil tindakan terhadap Zixuan, tetapi keluarga Xiao tidak akan setuju. Jika dia benar-benar memiliki amarah yang begitu besar dan tidak ada tempat untuk melampiaskan amarahnya, kemungkinan besar Zongqi akan menjadi sasaran pelampiasannya. Aku akan terus menebak-nebak. Chen Ye tiba-tiba mendekati Zongqi dengan tatapan jahat, kamu menolak Xiao Wuyan karena aku, kan? Jika aku tidak salah, setelah teknik membaca pikiran dan menghisap jiwa gagal, itu tidak akan dikendalikan olehmu, tetapi milikmu hati, kamu tidak bisa tetap tenang ketika kamu menghadapiku, kan? Zongqi mundur seperti kilat, dengan ekspresi seperti kelinci yang terluka, seolah-olah rahasia terbesar telah terungkap. Dia tidak berani menatap Chen Ye dan berteriak, apakah Nenek Minghua dan seluruh keluarga ada di dalammu hatimu? Semua orang di Sekte Jueming memiliki niat dingin dan membasmi. Tidak buruk. Chen Ye tidak menyangkalnya. Di dunia ini, terlalu banyak orang yang akan melukai dirinya sendiri.
Beberapa cedera mungkin belum tentu membutuhkan keadilan, tapi apa yang terjadi pada Zixuan dan Ling Er tidak bisa diabaikan. Hanya setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri Anda dapat benar-benar memahami apa itu racun bawaan dan apa hidup yang lebih buruk daripada kematian. Kamu menunjukkan niatmu untuk membasmi Sekte Jueming di hadapanku. Chen Ye, kamu benar-benar tidak takut sama sekali. Setelah mendapatkan kembali ketenangan pikirannya, Zongqi menatap pria di seberangnya dengan mata terbelalak. Memprovokasi Ling Xiao istana saja tidak cukup, dia sebenarnya ingin memprovokasi Sekte Jueming juga. Bahkan jika aku tidak memiliki permusuhan terhadap Sekte Jueming, ketika segalanya di sini berakhir, Nenek Minghua pasti tidak akan membiarkanku pergi. Chen Ye mencibir, wanita tua ini, jika dia memiliki cukup kekuatan, dia benar-benar tidak bisa membiarkanku pergi. Aku tidak akan keberatan, biarkan dia merasakan, apa hidup yang lebih buruk dari kematian. Apa yang kamu inginkan? Zongqi terkejut. Dia jelas mengerti arti kata-kata Chen Ye, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, ini adalah kota Ling Qiao, dan dia tidak percaya itu bisa melakukannya. Jadilah agen internal dan bantu aku menyelamatkan Zixuan dan putrinya. Kau tahu, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Zongqi menggelengkan kepalanya dan berkata, Ling Er mungkin lebih penting bagi keluarga Xiao daripada Xiao Wuxiang sekarang. Sejauh yang aku tahu, Ling Er lebih penting kepada keluarga Xiao selain Xiao Wuxiang, orang yang secara pribadi melindungi Ling Er adalah Xiao Langying. Chen Ye, tidak ada seorang pun di seluruh wilayah timur yang dapat menjamin bahwa dia dapat dibawa pergi oleh Xiao Langying. Chen Ye tersenyum jahat, kamu harus mencobanya untuk mengetahui apakah Xiao Langying adalah manusia atau dewa. Dia pasti memiliki kelemahannya. Orang lain tidak dapat menghubunginya, tetapi kamu pasti bisa melakukannya. Mata Zongqi menjadi dingin dan dia berteriak, Chen Ye, apa maksudmu? Chen Ye tersenyum lembut, menatap Zongqi dengan sedikit geli di matanya, dan berkata kamu tidak ragu-ragu untuk menyakiti Zixuan dan Ling Er yang belum lahir untuk mendapatkan Xiao Huyan, tapi sekarang, tidak adil bagimu untuk menikah dia. Apakah itu yang kamu inginkan? Kamu telah menjadi cucu menantu Xiao Langying. Dengan metodemu, seharusnya tidak terlalu sulit untuk dekat dengannya. Apakah kamu memanfaatkanku? Zongqi mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Mengapa kamu tidak bisa menggunakannya? Chen Ye berteriak dengan galak, kamu telah membuat hidup Ling Er lebih buruk daripada kematian selama bertahun-tahun, dan kamu telah meninggalkan Zixuan sendirian selama bertahun-tahun. Apakah kamu tidak merasa bersalah sama sekali? Semuanya sekarang. Bersalah. Haha, Zongqi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Chen Ye, aku telah meninggalkan hidup dan mati keluarga Zong, dan aku bisa mengabaikan hidup dan mati ayahku Zong Xiao. Apakah menurutmu aku akan merasa bersalah pada seseorang yang tidak ada hubungannya denganku? Apakah itu karena kamu tidak terlalu memahamiku, atau apakah hatimu benar-benar baik seperti yang kamu katakan? Tawa gila dan kata-kata itu membuat Chen Ye merasa kedinginan. Wanita ini benar-benar bisa disebut femme fatale, tapi untungnya, setelah melakukan kontak seperti itu, dia tidak lagi memiliki racun apapun di hadapannya. Melihat sikap Chen Ye yang tidak tergerak, Zongqi menjadi semakin marah. Chen Ye, apakah menurutmu kamu akan mengalahkanku dalam hidup ini? Chen Ye tersenyum jahat dan berkata, saya sama sekali tidak tertarik memakanmu. Yang saya hargai adalah apa yang dapat Anda lakukan untuk saya. Mendengar ini, Zongqi terkejut. Melihat Chen Ye, seolah-olah dia baru pertama kali bertemu orang ini. Sudah lebih dari setengah tahun sejak Chen Ye muncul dalam hidupnya. Awalnya, dia terobsesi untuk menaklukkan orang ini, tetapi yang pertama juga mengetahui pikirannya sendiri, dan mereka bertengkar satu sama lain dalam intrik, kemunafikan, dan akal-akalan senang. Pada saat itu, Chen Ye tentu saja sinis dan sangat sembrono terhadap dirinya sendiri, tetapi ini hanyalah fenomena yang dangkal. Ketika dia menunjukkan wajahnya kepada orang lain, terutama ketika keterampilan membaca pikiran dan menceritakan jiwa menyelidiki hatinya, Zongqi menemukan bahwa pria ini sangat berbeda dari banyak orang lainnya. Hari ini, Zongqi harus mengakui bahwa bahkan tanpa kegagalan dalam membaca pikiran dan menghisap jiwa, dia tidak akan mampu membasmi Chen Ye orang yang sama hari ini. Nyonya Xiao. Namun ia tidak pernah menyangka setelah bertemu dengan Chen Ye, mantan anak laki-laki yang telah menjelma menjadi pemuda ini tidak hanya akan mengubah auranya setelah berlatih bertahun-tahun, bahkan temperamennya juga akan banyak berubah. Terutama ketika dia berpikir bahwa semua perubahan ini datang dari wanita lain, hati Zongqi tidak bisa tenang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi apakah pantas bagimu melakukan ini. Ini bukan urusanmu. Chen Ye berkata dengan dingin. Xiao Wuxiang telah menebak bahwa identitas sebenarnya dari pria berbaju hitam adalah aku,
dan dia juga pasti tahu alasan mengapa kamu menolak menikah dengannya, jadi sekarang dia sangat membenciku. Beberapa hari kemudian, akan memiliki pertarungan besar denganku. Yang harus kamu lakukan adalah segera memberitahu Xiao Wuyan bahwa kamu bersedia menikah dengannya dan menikah secepatnya. Dalam situasi ini, jika dia bertengkar denganku lagi, dia pasti akan kehilangan tekad dan kemungkinan kalah menjadi sangat tinggi. Ini sangat besar. Dan selama perang, pasti ada tuan keluarga Xiao termasuk Xiao Langying yang diam-diam mengawasi pertempuran. Pada saat itu, ini akan menjadi waktu terbaik bagimu untuk menyelamatkan Ling Er. Bahkan jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan melakukannya, pasti akan menyelamatkan Xiao Wuxiang saat itu. Dia menangkapnya sebagai sandera sebagai gantinya. Metodenya sangat bagus, dan sulit untuk dilawan. Lagi pula, meskipun Nenek Minghua melihat keintiman kita hari ini, dia tidak akan terlalu meragukanku. Bahkan jika dia melihatnya, Xiao Wuxiang juga tidak akan meragukanku. Zongqi mencibir tapi, mengapa saya harus membantu Anda? Menurut Anda mengapa saya pasti akan membantu Anda? Orang yang ingin menggunakan Zongqi untuk tujuan ini belum muncul di dunia. Jika kamu tidak ingin dikendalikan olehku seumur hidupmu dan menjadi boneka, maka kamu bisa berpura-pura saja aku tidak mengatakan apa-apa. Tubuh halus Zongqi bergetar. Apakah menurut Anda teknik membaca pikiran dan menceritakan jiwa dapat dipecahkan dengan mudah? Chen Ye tersenyum galak. Sebelum memasuki makam para dewa, dia mungkin tidak dapat mengancam Zongqi, tetapi perjalanan ke penjara Ibel, keinginan melahap Raja Ibel Yin besar, dan ketika Chen Ye kemudian secara paksa memurnikannya, semua energi Raja Ibel, itu setelah merasakan kekuatan menelan segalanya, kemampuan membaca pikiran dan jiwa sebenarnya bukan apa-apa. Terlebih lagi, Zongqi pernah menggunakan teknik membaca pikiran dan menceritakan jiwa pada Chen Ye tetapi gagal. Sambil berpikir, tanda gelap yang muncul di antara alis Chen Ye tiba-tiba menjadi sangat jelas. Segera, cahaya seperti tinta terbang menuju Zongqi seperti kilat. Zongqi mendengus dan menghilang seperti hantu. Melihat ini, Chen Ye tersenyum dan berkata, "Nona Zong, Anda tidak dapat menghindarinya." Di udara, Zongqi hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba melihat seberkas cahaya melayang di antara alisnya pada waktu yang tidak diketahui. "Chen Ye, apa yang kamu lakukan?" Wajah Zongqi menjadi pucat. Dia bisa merasakan bahwa meskipun cahaya redup ini tidak akan menimbulkan ancaman apapun terhadap hidup atau matinya, jika dibiarkan memasuki tubuhnya, sesuatu pasti akan terjadi padanya, tidak bisa mengendalikan perubahan. Tapi dengan Yumang di depannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa menghindarinya. Cahaya berkedip langsung dari tengah alis Zongqi. Saat berikutnya, dia tampak diselimuti kegelapan, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya gelap. "Chen Ye!" Zongqi mengertakkan gigi dan berteriak. Cahaya redup memasuki tubuhnya. Dia merasa hatinya sepertinya dipegang oleh tangan besar yang tak terlihat, dan dia sedikit terengah-engah. Chen Ye tersenyum dingin, menggenggam tangannya dengan ringan, dan berteriak berlutut. Tidak, suara tajam Zongqi bergema di langit. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar berlutut, dia mungkin tidak memiliki kebebasan apapun dalam hidup ini. Namun, dia mempunyai niat untuk menolak, namun apa yang keluar dari hatinya adalah rasa pasrah yang lebih kuat lagi. "Apa yang terjadi, Chen Ye? Katakan padaku, apa yang terjadi?" Di udara, sosok anggun dan mempesona itu perlahan berlutut dalam posisi yang sangat aneh. "Bagaimana kamu menggunakan membaca pikiran dan menceritakan jiwa untuk mengendalikan orang lain? Pikirkanlah dan kamu akan mengerti." Chen Ye menjabat tangannya, dan cahaya redup terbang kembali dari tubuh Zongqi. Dia benar-benar ingin sepenuhnya mengendalikan Zongqi. Jika bukan karena keinginannya, Zixuan dan Ling Er tidak akan pernah mengalami tahun-tahun yang menyedihkan seperti itu, tetapi pada tahap ini, dia masih perlu menahan keluarga Xiao. Jatuh dari udara, tubuh Zongqi terasa seperti basah kuyup oleh hujan. Melihat Chen Ye, dia tidak lagi memiliki kesombongan dan keanggunan masa lalu, hatinya terasa seperti jatuh. "Masuk ke dalam gudang es 1000 tahun. Apa yang ingin kamu lakukan untuk melepaskanku? Setelah masalah ini selesai, kamu akan bebas." Bahkan jika temperamennya berubah drastis, Chen Ye bukanlah orang yang tercela dan tidak tahu malu. Biasanya, dia bahkan tidak akan repot-repot melakukan metode ini. Setelah menenangkan diri, Zongqi berkata dengan dingin, "Keluarga Xiao di istana Ling Qiao begitu kuat sehingga rencanamu mungkin tidak berhasil, dan Ling Er terlalu penting bagi mereka. Bahkan jika kamu menyandera Xiao Wuyan, kamu mungkin tidak berhasil, mampu menggantikannya. Kembalilah ke Ling Er." Chen Ye terkekeh, "Acuh tak acuh, saya telah melakukannya sejak saya melepaskannya.
Apakah berhasil atau tidak akan diketahui nanti. Tidak masuk akal untuk mengatakan ini sekarang. Zongqi, Anda juga harus tahu bahwa saya bukan seorang orang yang berhati lembut. Jika Anda melakukannya jika Anda tidak cukup baik, atau Anda memiliki pemikiran lain, percayalah bahwa saya akan membiarkan Anda menderita akibat yang tidak dapat Anda bayangkan. Jangan memaksa orang terlalu keras, jika tidak, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Zongqi dipenuhi dengan kebencian teknik membaca pikiran dan menceritakan jiwa untuk mencapai tujuannya. Kendalikan orang ini dan basmi dia secara langsung, apa hasilnya? Mendengar ini, Chen Ye terus tertawa terbahak-bahak. Saya khawatir Anda akan sulit mati saat itu. Tenanglah dan lakukan apa yang saya katakan, jika tidak, meskipun saya menghargai keindahannya, saya tidak keberatan melakukan sesuatu yang menghancurkan bunganya. Jaga dirimu baik-baik. Chen Ye, Zongqi berteriak, kamu mencintai Zixuan dan Ling Er, dan saya telah menyakiti mereka sebelumnya, jadi kamu ingin meminta keadilan bagi ibu dan anak mereka. Saya tidak menyalahkan Anda, tapi sekarang, saya telah menderita segala macam penderitaan, pelecehan untukmu. Pahit, apakah kamu masih ingin begitu kejam padaku? Penderitaan yang kamu derita tidak ada hubungannya denganku, dan itu semua salahmu sendiri. Setelah mengatakan itu, sosok Chen Ye berubah menjadi cahaya redup dan menghilang ke langit yang jauh. Melihat ke arah itu, gelombang ketidakberdayaan tiba-tiba menyapu tubuh Zongqi. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, seseorang yang bernama dia akan memikat hati seseorang. Hari ini, dia akhirnya mengerti apa artinya menjadi tanpa sadar. Di kota Lingqiao, melihat Zongqi kembali, orang-orang dari Sekte Jueming buru-buru memberi hormat, tetapi mereka menemukan bahwa Zongqi sepertinya telah kehilangan jiwanya, matanya tidak bernyawa, dan dia bahkan lebih bingung. Zongqi, apakah kamu bersedia untuk kembali? Nenek Minghua berteriak dengan marah. Siapa pria berbaju hitam itu? Apakah kamu mengenalnya? Apa hubungan kalian berdua? Setelah menerima minuman ini, Zongqi sepertinya telah kehilangan jiwanya. Suara kasar itu memberinya arti dingin. Sepertinya bukan giliranmu untuk mengurus urusanku, kan? Anda, ibu mertua, saya menghormati Anda sebagai orang yang lebih tua, tetapi jangan menganggap rasa hormat orang lain sebagai hal yang pantas Anda dapatkan. Dasar jalang, aku memberontak melawanmu. Semburan amarahnya membuat Nenek Minghua seperti gunung berapi yang akan meletus, namun dia tidak mengambil tindakan, bukan karena dia menahan amarahnya, tapi karena dia tidak berani. Status Zongqi di Sekte Jueming seperti status Xiao Wuxi di Istana Lingqiao. Meskipun Nenek Minghua adalah master dari generasi yang lebih tua, budidayanya telah mencapai ranah Kaisar Xuan, tetapi dia sudah tua dan tidak akan menerima peluang besar di dalamnya. Hidup ini sulit untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Zongqi berbeda, pencapaiannya di masa depan tidak akan pernah berhenti di alam Huangxuan. Berjalan ke dalam selangkah demi selangkah, tubuh halus Zongqi tiba-tiba sedikit bergetar, seolah omelan Nenek Minghua membuatnya menemukan cara untuk memecahkan masalah pengendalian. Pada saat itu, sedikit kegembiraan muncul di wajah cantiknya, dan tanpa menoleh ke belakang, dia dengan lembut berteriak, ini dia, seseorang. Kakak senior, apa perintahmu? Seseorang dengan cepat menjawab dengan hormat. Zongqi awalnya memiliki posisi yang luar biasa di Sekte Jueming, dan sangat dihormati dan ditakuti oleh generasi muda dari Sekte Jueming. Omelan Nenek Minghua barusan membuat semua orang mengerti kepada siapa mereka harus benar-benar setia di masa depan. Pergi ke Istana Lingqiao dan beritahu Xiao Wuyan bahwa aku akan menunggunya di tempat lama malam ini. Jika dia tidak mau datang, katakan saja jika dia ingin menyesal, itu terserah dia. Ya, aku akan segera pergi. Tidak jauh dari situ, Nenek Minghua yang marah, karena kata-kata ini, tiba-tiba kehilangan seluruh amarahnya, mendatangi Zongqi, menahan suaranya yang kasar, dan bertanya, Zongqi, apakah kamu ingin berbicara dengan Wu Ye? Itu pernikahanmu. Ibu mertua, kenapa kamu lupa dengan apa yang baru saja aku katakan? Kamu, wajah Nenek Minghua menjadi pucat lagi. Di halaman dalam, Zongqi menatap ke langit sendirian. Baru setelah gelap tatapannya perlahan kembali. Chen Ye, aku tidak ingin lagi menjadi musuhmu, dan aku bahkan sudah memikirkan apakah ada cara untuk membantumu menyelamatkan Zixuan dan putrinya. Karena kamu begitu kejam padaku, oke, aku akan memberitahumu, penyesalan. Bagaimana cara menulisnya? 490.